Andes. Oke, ini sambil kita rekam ya. Beliau adalah Dr. Andes Asep Hairul Ghani, psikolog. Beliau adalah seorang penulis buku Forgiveness Therapy yang menjadi panduan dalam terapi pemaafan, penulis berbagai jurnal. Juga teman-teman Moms and Dad Ayah Bunda bisa kunjungi akun Instagram beliau dengan nama yang sama, Asep Hairul Ghani. Juga bisa kunjungi di Facebook beliau dengan nama yang sama, Asep Hairul Ghani. Kang Asep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, terima kasih Kang Asep. Perkenalkan saya Rita Has yang tempo hari menghubungi panjenengan. Kami dari Dunia Parenting Indonesia. Mungkin hari ini kita akan belajar psikologis dari kisah Nabi Muhammad SAW, dimulai dari kelahiran dan masa kanak-kanak beliau. Saya langsung serahkan waktu kepada panjenengan Kang Asep. Waktu dan tempat kami serahkan ke panjenengan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rita. Terima kasih juga para peserta yang saat ini di Zoom ini sudah ada 133 orang. Dan terima kasih juga kita bisa ngumpul gitu ya setelah pada subuh ini menjelang isyraq saya rasa. Jadi sudah apa yang akan kita pelajari ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi kisahnya tentunya saja sangat panjang. Dan hari ini jadi akan ada beberapa penyelenggara untuk kisah Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama adalah Dunia Parenting ini. Besok insya Allah program Prodi ya BKPI, bimbingan konseling penyuluhan Islamnya Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Kemudian setelah itu yang menyelenggarakannya adalah dari KMI ya, jadi Kesehatan Mental Indonesia. Kemudian ada dari PLP UIN, kemudian KMI lagi, kemudian ditutup oleh PLP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sengaja memang kegiatan ini diselenggarakan oleh banyak komunitas supaya juga kita bisa berbagi bersama di dalam tema-tema ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Dunia Parenting yang mau memfasilitasi pembelajaran ini. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita bersama-sama membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan menjadi menarik ya, ada seorang penulis namanya Anne Marie Simmel. Dia sangat tertarik dengan kisah Nabi ini dan ia adalah orang yang tertarik dengan kisah Nabi ini sampai melakukan sejumlah penelitian ya, dan sampai melihat bagaimana keagungan Nabi Muhammad SAW ini. Dan karya-karya beliau itu mungkin juga kemampuan beliau, walaupun dia adalah bukan muslim ya, tetapi kemampuan beliau membaca ke kitab-kitab rujukan-rujukan aslinya itu luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin juga ada sejumlah penelitian yang mengatakan bahwa tidak ada nabi yang digambarkan gitu oleh umatnya sedemikian rupa gitu ya. Sholawat kepada beliau dan beragam sholawat kita kenal sampai sekarang. Ya, pada waktu saya jadi santri kanak-kanak aja itu mungkin lebih ratusan jenis sholawat gitu yang kita kenal itu ya, dengan beragam namanya. Dan kita juga mendengar ada istilah sholawat Badar, ya ada sholawat Bani Hashim gitu ya, macam-macam yang sebenarnya adalah dikaitkan dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah kita coba cari fragmen-fragmen tertentu atau kajian-kajian psikologi ya dari apa yang akan kita pelajari nanti. Jadi kita akan mulai saja. Yang pertama mungkin perlu kita pelajari dulu suasana geopolitik ya. Jadi pada waktu sebelum Nabi Muhammad lahir.
Jadi kalau kita cermati adalah kalau kita memperhatikan peta ini, ya jadi daerah Jazirah Arabia yang saat ini ada itu kan ada beberapa. Kalau sekarang ini kan berarti ada kerajaan Saudi, ya Saudi Arabia. Nah itu berarti adalah yang Jazirah Arabia mungkin paling dominan oleh Saudi Arabia. Kemudian di sebelah selatan ada Yaman, kemudian sebelah tenggaranya ada Oman. Nah, kemudian di situ juga nantinya ada negara kecil ya. Jadi misalnya yang sangat kita kenal ya di situ ada Qatar gitu. Kemudian di sebelah utara yaitu ada di situ ada di Teluk itu kan kalau sekarang itu ada yang namanya negara Teluk ya, yang waktu itu adalah dijajah gitu atau dianeksasi oleh Irak. Nah, kemudian berarti di sebelah timur itu ada yang namanya Iran. Nah, kemudian di sebelah utaranya itu yang kita sekarang kenal dengan istilah Syria. Kemudian ada sekarang kita kenal dengan Palestina, kemudian ada Israel. Nah, area-area itu adalah dikuasai gitu ya oleh jadi artinya kalau kita ngelamatin geopolitiknya pada waktu itu sendiri bahwa ada pertemuan antara dua kekuatan besar, yaitu kekuatan Persia di satu titik dan kemudian kekuatan Romawi gitu di titik lain ya. Nah, jadi ini menjadi menarik dan juga ada daerah perebutan gitu antara Romawi ini dengan Persia, yaitu adalah area-area yang sekarang itu adalah menjadi sebagian dari Mesir, ya, kemudian juga adalah sebagian lagi adalah dari Palestina, kemudian sekarang ya kalau sekarang menjadi juga sebagian dari Israel dan sebagian dari Syria. Nah, jadi kalau kita ngamatin saat ini, kalau peta politik ini kita pakai saat ini kan berarti adalah area yang ramenya tempat-tempat itu adalah menjadi daerah-daerah di mana ISIS itu kan daerah-daerah yang titik temu di antara Persia dan Romawi ini. Kenapa ini penting menjadi kita cermati? Karena ada dua pertempuran besar lah. Ada kekuatan besar yang saling berpengaruh di antara dua itu. Dan Arabia ini daerah yang tidak begitu dilirik. Ya. Daerah Arabia ini tidak begitu dilirik. Ya. Selain daerahnya juga berupa gurun mungkin. Kemudian juga banyak gurun-gurun. Kemudian juga kalau misalnya mengirim pasukan ke sana juga butuh perbekalan yang luar biasa, butuh pengetahuan medan yang luar biasa, dan itu tidak memungkinkan gitu untuk artinya kalau dihitung-hitung lah budgetnya nggak banding dengan apa yang akan diperoleh. Nah, kita perlu mengenal daerah ini, dan kalau di dalam pembagian wilayah Arab Saudi itu sendiri, yang sekarang jadi Arab Saudi itu sendiri ada yang namanya Hijaz. Hijaz itu adalah daerah yang kita kenal sekarang itu adalah dulunya itu pernah menjadi satu kerajaan tersendiri, Hijaz itu. Kemudian ada Najd, itu juga pernah jadi kerajaan tersendiri. Nah, Hijaz ini adalah meliputi daerah yang kita kenal dari mulai Makkah, kemudian Madinah ya, dan itu adalah daerah-daerah yang masuk ke dalam wilayah daerah Hijaz. Nah, ini kita perlu mengenali gitu ya, sehingga juga nanti di dalam kisah-kisah Nabi Muhammad selanjutnya kan kita bisa lihat gitu pergerakan orang yang ada di dalam kisah itu. Nah, sehingga kita menjadi paham gitu ya, sehingga juga kita bisa membayangkan kalau kita bicara hijrah itu berapa kilometer atau berapa ratus kilometer atau berapa ribu kilometer. Nah, sehingga kita bisa menjadi paham gitu ya kalau misalnya kita bandingkan dengan kondisi yang saat ini atau sekarang. Nah, sehingga dengan cara seperti ini kita mempunyai pemahaman yang relatif clear sehingga mempertimbangkan berbagai macam aspek. Aspek budaya, aspek kemasyarakatan, kemudian juga aspek antropologinya gitu ya. Aspek sosiologinya dan termasuk juga aspek politik ya geopolitik yang ada pada waktu itu.
Dan ujungnya adalah karena saya psikolog, kita akan melihat aspek-aspek psikologi apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi. Sahabat-sahabat sekalian, nah kita tahu sendiri bahwa yang namanya orang Arab itu sendiri adalah ada istilah bani. Bani itu sendiri dari kata sama dengan kata ibnu, ya. Jadi ada huruf ba, ada huruf nun di situ. Ada kata bin, ada kata binti, ada kata banin, ada kata banat, yang artinya adalah anak. Ya, awal katanya itu adalah anak. Nah, sehingga kata bani itu dianggap juga ya sebagai anak cucu gitu. Nah, nanti di atas bani itu ada namanya suku. Di atas suku nantinya ada yang namanya kabilah. Nah, jadi di Arab ini menjadi menarik gitu ya. Jadi artinya kabilah itu berarti udah berapa turunan ke bawah, lebih tinggi daripada suku. Suku lebih tinggi ya, atau lebih banyak daripada bani. Kira-kira demikian. Nah, jadi di sini adalah bani atau banu ini adalah menguasai. Jadi ada daerah-daerah tertentu tuh yang dikuasai atau barangkali didominasi oleh bani-bani tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini bahwa di situ ada Banu Kalb, Banu Tai, Banu Kilab gitu ya. Ini memang adalah keturunan-keturunannya Quraisy. Nah, sehingga tidak heran kalau misalnya saja dinamakan bahwa yang namanya Arab itu adalah Quraisy gitu, atau Quraisy itu adalah Arab gitu ya. Atau bahkan kesejatiannya orang Arab itu dilihat dari suku apa dia. Dan kalau kita cermati bahwa kenapa ini menjadi penting, supaya kita nanti ngelihat gitu ya bahwa ada beberapa tema-tema pengulangan gitu ya, dari kisah Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam di kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa plot yang relatif mirip gitu. Nah, jadi dan bahkan ada plot-plot baru otomatis, tetapi ada beberapa plot-plot lain yang mirip. Nanti kita cermati saja. Nah, sampai ke Nabi Ismail itu, jadi dari yang namanya Adnan itu adalah putranya Nabi Ismail. Jadi Adnan itu adalah putranya Nabi Ismail. Adnan mempunyai anak bernama Nizar, Nizar mempunyai anak bernama Mudor, Mudor punya anak bernama Mudrikah, yang dikenal dalam beberapa syair Arab itu digunakan nama Amir, punya putra namanya Huzaimah, punya putra namanya Kinanah, punya putra namanya An-Nadr Qais, punya putra namanya Malik, punya putra namanya Fir Quraisy. Nah, jadi inilah kalau kita dikatakan suku Quraisy itu udah jadi hitungannya dari sini. Punya putra namanya Ghalib, punya putra namanya Lu'ai, punya putra namanya Kab, punya putra namanya Murrah, punya putra namanya Kilab. Nah, nama Kilab ini adalah nama yang perlu kita ingat karena Kilab ini juga nanti yang akan menurunkan Aminah ya. Jadi Siti Aminah itu adalah satu jalurnya ketemu dengan Abdullah itu di Kilab ini. Nah, Kilab ini punya putra yang bernama Kusoy, punya putra bernama Manaf, punya putra Abdul Manaf, punya putra bernama Hashim, punya putra bernama Muthalib, punya putra bernama Abdullah, dan Nabi Muhammad ini adalah putranya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, sehingga kalau kita cermati di sini berarti ada 20 ya ke atas itu sampai ke Adnan. Jadi putranya Ismail alaihissalam. Nah, di dalam masyarakat Arab yang namanya silsilah atau nasab itu menjadi penting. Ya, karena juga orang itu dilindungi oleh kabilahnya. Jadi salah satu fungsi bani, salah satu fungsi kabilah, salah satu fungsinya suku itu antara lain tadi menjaga hak-hak orang-orang yang ada di dalam satu kelompok atau satu kabilah itu. Nah, ini menjadi penting dan terlepas apapun kalau kita ngelihat karena yang namanya Nabi Muhammad itu adalah suku Quraisy dan suku Quraisy itu adalah dominan di situ. Walaupun nanti kita lihat di antara bani ini sendiri pun di bawah suku itu juga mempunyai peran masing-masing, mempunyai
keunggulan masing-masing, kemudian juga ada persaingan-persaingan politik di antara mereka. Nah, sehingga kita bisa mencermati gitu ya suasana batin atau suasana psikologis yang bisa kita pelajari gitu dari kisah-kisah Nabi. Nah, berikutnya kita melihat bahwa tadi kita bicara tentang kilab ya. Kilab itu punya anak laki-laki bernama Qusay. Nah, Qusay ini adalah laki-laki anak Kilab yang dikenal cerdas. Tampan, gagah, cerdas, kemudian juga penyayang, penyantun, baik budi pekerti. Ya, dan ini jadi Kilab ini adalah dari suku Quraisy. Ya. Nah, dan Kilab ini kemudian juga beliau juga adalah dari Bani Hashim ya. Otomatis dari Bani Hashim. Dan sementara pada waktu itu adalah kabilah yang menguasai kota Makkah, termasuk juga adalah yang memegang kunci Ka'bah adalah dari Bani Khuza'ah. Dan orang pada waktu itu yang menguasai kota Makkah dan juga menjadi simbol, memegang simbol kota Makkah. Karena terlepas apapun di Makkah pada waktu itu, Makkah adalah menjadi tempat datangnya sejumlah orang untuk melakukan tawaf di situ. Jadi tradisi tawaf itu sudah ada gitu ya, dan bertahan. Dan orang adalah datang ke sana untuk melakukan kegiatan penyembahan. Walaupun kita tahu sendiri bahwa di Ka'bah itu sendiri, dekat Ka'bah itu sendiri ada beberapa berhala-berhala di sana. Dan terutama juga ada 3 berhala yang merupakan dalam kepercayaan mereka dipandang sebagai anak Allah gitu ya, dalam pandangan mereka. Dan tiga ini adalah berhala-berhala ini adalah menggambarkan dewi-dewi, jadi 3 dewi-dewi perempuan. Nah, di sana ada dana yang namanya Hulil ini, orang yang bernama Hulil ini adalah yang penguasa Ka'bah tadi, orang yang memegang kunci Ka'bah, orang yang melayani orang-orang yang beribadah haji pada waktu itu, orang yang melayani perjalanan orang-orang beribadah haji. Dia mungkin adalah orang yang menjadi pelayan rumah suci. Nah, Hulil ini punya putri perempuan yang bernama Huba, dan ngelihat ya orang pada waktu itu kalau ngelihat mungkin laki-laki keren gitu ya, maka dia nggak mau nih laki-laki keren ini didapatkan oleh orang lain. Maka gimana caranya supaya dia mendapatkannya? Maka Hulil ini mendatangi Kilab sehingga Qusay ini adalah menjadi menantunya. Nah, sehingga akhirnya adalah Qusay menikah dengan Huba, dan kemudian juga adalah punyalah 3 putra namanya Abdul Dar, Abdul Manaf, dan Abdul Uzza. Dan kita tahu persis nantinya dari Abdul Manaf inilah kemudian lahir generasi-generasi yang melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, Qusay sejak itu, karena Qusay adalah pemuda terpercaya, sementara Hulil nggak punya anak laki-laki, mungkin di situ. Qusay ini kemudian dipercaya oleh Hulil ini untuk kemudian melanjutkan apa yang selama ini dikerjakan atau dilakukan oleh Hulil, yaitu menjadi pelayan kota suci ini. Nah, sehingga sejak itu adalah Qusay lah yang menjalankan peranan-peranan dari mulai menjaga Ka'bah, pintu Ka'bah, kemudian juga melayani orang-orang yang melakukan ibadah haji pada waktu itu. Dan selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh Qusay ini turun-temurun, kemudian ke Abdul Manaf, kemudian ke Hashim, ya, dan kemudian juga ke Abdul Muthalib. Nah, pada waktu Abdul Muthalib ini, jadi pada waktu Abdul Muthalib ini, sebenarnya pada waktu itu sendiri yang namanya kilas balik sebentar ke dalam kisah pada waktu kita mengisahkan Nabi Ismail.
Jadi pada waktu Nabi Ismail itu lahir, dibawalah Nabi Ismail itu lahir. Nabi Ismail itu adalah anak Siti Hajar. Siti Hajar adalah seorang hamba perempuan, yang seorang abdi perempuan, abdi dalam lah mungkin ya kalau dalam bahasa kerajaan kita. Seorang abdi dalam dari kerajaan Mesir yang kemudian diberikan oleh Raja Mesir pada waktu itu kepada Siti Saroh. Ya, dan dalam beberapa riwayat bahwa beliau pun adalah anak raja. Jadi yang namanya Siti Hajar ini anak raja. Jadi anak raja yang ditaklukkan oleh Raja Mesir ini. Dalam beberapa riwayat demikian. Dan dia adalah menjadi abdi dalam di kerajaannya Raja Mesir itu. Nah, namanya abdi dalam berarti kan dia melakukan ragam pekerjaan. Nah, khususnya adalah pelayanan terhadap raja. Sehingga otomatis dia sudah terbiasa lah dengan kerja keras gitu ya. Nah, dengan melakukan kerja-kerja pelayanan termasuk juga adalah bagaimana juga melakukan pengasuhan atau momongan gitu terhadap anak-anak raja. Kita harus ngelihat dulu psikologinya begitu. Jadi jangan cuma ngegambarin bahwa Hajar itu budak. Ya, kalau kayak gitu kan nggak lengkap. Hajar itu abdi dalam yang selama ini seringkali memberikan pelayanan-pelayanan tertentu di kerajaan. Otomatis berarti kalau misalnya kata abdi dalam itu mau di dalam konteks negara modern saat ini, yaitu sama dengan karyawan-karyawan yang ada di istana kepresidenan gitu ya. Mereka mungkin adalah bagian dari keprotokoleran kepresidenan. Nah, sehingga kan ya bukan abid yang biasa-biasa saja gitu ya. Artinya juga adalah mempunyai pengetahuan, mempunyai wawasan, mempunyai keterampilan tertentu dan diberikan kepada Sarah. Dan Sarah itu kan tua ya, jadi tidak menghasilkan anak pada awalnya. Dan kemudian Sarah memberikan Siti Hajar ini kepada Ibrahim untuk dinikahi, dan atas keresahan Allah gitu ya, atas kehendak Allah bahwa ia mempunyai anak Ismail, dan pada waktu berita bahwa Hajar ini hamil pun ada kecemburuan di dalam diri Sarah. Bahkan Siti Sarah ini adalah menginginkan bahwa jangan sampai dia bisa melihat wajah Hajar ini. Maka Hajar kemudian juga dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke satu daerah di antara lembah-lembah di daerah gurun yang kita kenal sekarang sebagai Makkah. Saya yakin bagi Anda yang sudah pernah ke Makkah, Anda jadi tahu persis bahwa yang namanya khususnya Masjidil Haram itu kan berada di lembah, di antara sejumlah bukit. Nah, saya perlu menggunakan istilah bukit ketimbang istilah gunung, karena kalau di dalam bahasa Arab yang namanya di dalam bahasa Sunda itu ada beberapa kata yang menggambarkan suatu benda yang sifatnya yang sifatnya itu muncul dari tanah. Jadi yang terkecil itu namanya hunyur. Nah, hunyur yang di atas hunyur namanya pasir atau bukit. Di atas bukit nanti ada yang namanya gunung. Nah, jadi gunung itu kalau udah ketinggiannya di atas katakan saja 1000 meter di atas air laut, baru kayaknya kalau orang-orang daerah Pasundan itu nyebut gunung gitu ya. Kalau di bawah itu masih dianggap pasir atau bukit saja. Nah, jadi kalau orang Arab mengatakan kata jabal yang berarti gunung, ya beda dengan artinya kita. Sama aja misalnya dulu kita menganggap bahwa di Jabal Rahmah, ya itu ya bukitnya ya tingginya ya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Ya, artinya bukan gunung seperti misalnya Gunung Guntur, Gunung Gede Pangrango gitu ya, atau Gunung Merapi gitu, atau misalnya saja Gunung Kelud gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi itu bukit aja. Bahkan mungkin kalau kita Jabal Uhud misalnya, perang Uhud itu ya bukitnya mungkin dari permukaan tanah yang paling bawah ya sangat pendek gitu ya. Nggak sampai tingginya, nggak sampai 50 meter itu dari permukaan di bawah. Jadi bisa kita mengerti gitu konteksnya kenapa pada waktu itu baginda Rasul mengatakan jangan pergi ke bawah gitu ya. Karena memang ya kalau saya menggunakan cara berpikirnya itu adalah
Gunung Guntur di Garut gitu. Waduh, itu dari Gunung Guntur paling tinggi ke bawah itu kan butuh waktu berjam-jam. Dan itu hanya sebentar saja gitu kan. Jadi panah pun bisa cepat gitu ya, lawang jaraknya nggak sampai ratusan meter. Nah, kita barangkali mungkin sebagai orang Indonesia nanti kita akan melihatnya dalam konteks begitu supaya kita mempunyai pemahaman. Nah, jadi Abdul Muthalib ini kembali lagi ke dalam kisah. Nah, pada waktu Siti Hajar itu sendiri adalah membawa Ismail dan berada di area yang jauh kemana-mana itu, dan akhirnya juga ada di situ adalah air Zam-Zam. Dan kemudian setelah itu datanglah satu suku yang datangnya dari daerah Yaman. Nah, jadi kalau kita cermati berarti yang namanya Hajar bukanlah orang Arab. Pasti dong ya. Hajar itu kan orang Arab. Ibrahim pun bukan orang Arab. Ibrahim orang Babilonia. Nah, orang Babilonia itu mungkin Pak kalau pada waktu zaman Nabi Muhammad itu masuk ke wilayahnya antara pertempuran antara Persia dan Romawi itu masuknya. Nah, sementara Hajar adalah orang Mesir. Nah, berarti mereka tidak menggunakan bahasa Arab pada waktu itu. Nah, berarti orang Arabnya siapa? Nah, orang Arabnya ini adalah namanya suku Jurhum. Jadi orang-orang Jurhum dari Bani Jurhum inilah yang datang kemudian ke tempat itu mencari air pertama kali, kemudian ketemu dengan Siti Hajar, dan Siti Hajar bernegosiasi bahwa kalian boleh tinggal di sini, tetapi hak atas penguasaan air ini adalah berada di tangan kami. Nah, jadi suku Jurhum itu cukup panjang, cukup lama berada di daerah itu. Dan kemudian juga Ismail pun juga belajar bahasa, tentunya saja bahasa Arab ya, dari suku Jurhum ini, sehingga menjadi orang yang dikenal fasih dalam berbahasa Arab, cerdas berbahasa Arab. Dan kemudian juga beliau ini adalah yang menurunkan anak yang namanya Adnan, yang kelak adalah menjadi pelanjut gitu ya, atau menjadi nenek atau kakek moyangnya dari baginda Rasulullah SAW. Kita perlu melihat seperti itu. Nah, pada waktu itu nggak tahu tahun berapa ya, Jurhum ini ngelihat bahwa ya suku Jurhum ini yang karena cukup dominan menguasai itu, kemudian juga mereka mungkin udah nggak tertarik lagi, sehingga mereka pergi meninggalkan Makkah ini, meninggalkan yang kita kelak sekarang adalah kenal sebagai tempat kita tawaf itu. Mereka meninggalkan sana dan mereka kemudian menutup Zam-Zam ini. Jadi menutup sumur Zam-Zam ini. Nah, jadi pada waktu zaman Abdul Muthalib lah, Abdul Muthalib ini adalah melihat sumur Zam-Zam dan dia mengajak sejumlah orang gitu ya untuk membuka kembali, menggali kembali sumur Zam-Zam, dan tidak ada satu orang pun yang dari kaumnya yang meladeni lah gitu ya, yang meladeni, yang mau menanggapi permintaan dari Abdul Muthalib ini. Dan Abdul Muthalib itu pada waktu itu baru punya seorang putra yang bernama Haris. Dan di dalam kabilah Arab pada waktu itu adalah jumlah banyaknya putra itu menjadi bahan kebanggaan gitu, bahwa semakin sedikit putra atau bahkan tidak mempunyai putra menjadi bagian dari rasa malu. Nah, sehingga kita mengenal juga gitu ya, ada budaya bahwa kadang-kala mereka untuk menutupi rasa malu lebih baik nggak punya anak gitu ketimbang saya punya anak seorang perempuan. Maka di dalam kondisi seperti itu cukup wajar gitu ya, masyarakat itu melakukan pembunuhan hidup-hidup begitu terhadap bayi perempuan yang baru lahir. Nah, jadi Abdul Muthalib ini tidak dibantu, yang dibantunya cuma oleh anak pertama yang namanya Haris. Dan Haris ya, dan pada waktu itu bernazar, andai kata aku diberi Allah gitu ya anak jumlahnya 10, maka salah satu dari anakku akan kukorbankan gitu kepada kepada Allah lah gitu. Nah, jadi itu nazar. Nah, jadi pada waktu itu beliau ya bersama Haris itu kemudian masuk ke dalam sumur. Tidak ada orang pun ya ini, kemudian juga dan beliau menemukan beberapa pedang ya. Jadi pedang-pedang ini peluangnya ya mau tidak mau pedangnya kaum Jurhum ini.
Dan di situ orang-orang Arab pada waktu itu menganggap bahwa ditemukannya pedang-pedang ini juga menunjukkan bahwa Abdul Muthalib ini adalah mendapatkan keunggulan, mendapatkan kemuliaan. Dan kemudian akhirnya sumur itu bisa dibersihkan, kemudian sumur jam-jam itu adalah bisa kemudian diminum kembali oleh orang-orang yang ada pada waktu mereka beribadah haji. Nah, jadi Abdul Muthalib ini kalau kita lihat di antara kabilah-kabilah lain yang ada di suku Quraisy, dari segi kekayaan beliau adalah bukanlah orang yang kaya raya. Ya, jadi tetapi beliau adalah orang yang mempunyai kehormatan, orang yang terpandang karena kemuliaan akhlak. Nah, sehingga otomatis bahwa kenapa ini perlu digambarkan demikian? Karena nantinya kita bisa lihat gitu bagaimana kemudian pergulatan Abdul Muthalib dalam mengasuh baginda Rasul Muhammad SAW. Ada berbagai macam pendapat di dalam tarikh ya. Ada yang mengatakan Abdul Muthalib itu punya putra 7. Ada yang mengatakan punya putra 10. Jadi memang yang ada dua pendapat besar itu. Nah, kita ambil aja yang pendapat 10 ini. Jadi dia punya anak namanya Haris, kemudian Zubair, kemudian Abu Thalib, kemudian Abdullah, kemudian Hamzah, kemudian Abu Lahab, kemudian Al-Fidak, Al-Makum, kemudian Dirar ya. Sebentar. Nah, kemudian juga di sini beliau mempunyai putra namanya Al-Abbas. Nah, sehingga kita bisa ngelihat bahwa memang sulit dalam bahasa Indonesia nggak ada istilah Pak D ya. Dalam bahasa Indonesia tuh nggak ada istilah Pak D. Dalam bahasa Indonesia nggak ada istilah UA. Atau dalam bahasa Indonesia nggak ada istilah Pak Tua atau Pak Uwo gitu ya. Kalau di daerah Sumatera Selatan itu disebut Pak Uwo. Jadi Pak Uwo atau Pak D itu berarti kakaknya ayah kita atau kakaknya ibu kita. Nah, sehingga kalau di dalam bahasa Indonesia itu digunakan kata paman. Nah, kadang-kadang kan paman tuh bingung, adik ayah atau kakaknya ayah. Nah, jadi Abu Thalib itu adalah kakaknya Abdullah. Itu harus kita tahu. Berarti kenapa ini perlu dijelaskan? Supaya kita tahu berarti Hamzah adiknya Abdullah. Berarti kalau memanggilnya Mang kalau dalam bahasa Sunda, atau Pak Li dalam bahasa Jawa, atau Pak Ci gitu ya di beberapa daerah di berbahasa Melayu. Nah, Abu Lahab, Al-Fidak, Al-Makum, Dirol, Al-Abbas. Nah, jadi bahkan yang namanya Hamzah itu sendiri, usianya Hamzah itu bahkan nggak begitu jauh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa paham gitu ya bahwa kalau nantinya bahwa Hamzah itu juga adalah menjadi katakanlah sahabat Rasul yang sangat baik gitu, karena juga dari segi usia mungkin tidak begitu jauh walaupun dia hubungannya adalah antara paman dan kemenakan. Nah, ini biar bisa kita cermati gitu ya, karena orang itu kan cenderung berkumpul dengan sesuatu yang relatif mirip-mirip gitu. Nah, dan kita menjadi tahu bahwa nanti Abu Thalib itu kan punya putra namanya Ali ya. Ali itu anaknya Abu Thalib. Berarti Ali itu berarti kakak sepupunya Nabi Muhammad SAW. Nah, biar kita paham. Sehingga nantinya kalau Fatimah adalah anaknya Nabi Muhammad menikah dengan Ali, sebenarnya Ali itu sama dengan menikahi keponakan gitu kan. Ali itu berarti menikahi keponakannya. Ya dari jalur ayah ya, jadi itu keponakan. Berarti Siti Fatimah tuh kawin kalau dalam bahasa Sunda berarti Kapi Emang. Jadi dia memanggilnya tuh Kapi Uwa. Dia memanggilnya tuh Pak D itu sebenarnya kepada Ali itu, Fatimah itu. Nah, kita biar paham ini genealogi dari kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi biar kita cukup paham ya, karena nantinya kita bisa pelajari tema-tema ini menjadi lebih mendalam. Nah, jadi pada waktu kapan Nabi Muhammad lahir,
itu dikaitkan dengan peristiwa tahun gajah. Nah, tahun gajah ini kita tentunya saja itu tergambarkan di dalam surat Al-Fil, ya. Al-Fil, ya, di dalam surat Al-Fil itu tergambarkan di situ. Dan di sini adalah ada kita kembali lagi ke peta tadi saya rasa. Nah, di dalam peta ini ada daerah Yaman. Yaman itu paling selatan. Jadi ke Yaman ini dari daerah selatan. Di sini ada tulisannya Himyar. Ya. Nah, Yaman ini bayangkan ya. Jadi dahulu kala tuh Yaman ini adalah wilayahnya Persia. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu, Yaman ini adalah wilayahnya Persia. Nah, karena Yaman ini adalah wilayahnya Persia, berarti otomatis rajanya Persia. Nah, Raja Persia mempunyai agama. Jadi banyak agama di Persia pada waktu itu, tetapi agama yang cukup dikenal adalah Majusi dengan penyembahan api. Kemudian juga ada juga pendapat-pendapat filosofis yang di situ dinamakan Ahura Mazda gitu ya. Dan ada juga paham Zoroaster juga di situ. Nah, di sini kebetulan raja kecilnya Yaman ini adalah ngerasa nggak suka aja gitu. Ada sejumlah orang datang ke Hijaz, datang ke Makkah untuk melakukan peribadatan di Makkah. Maka dia membuat semacam tempat peribadatan di daerah Yaman yang diharapkan adalah orang-orang itu adalah datang ke Yaman untuk melakukan ritual peribadatan seperti yang ada di Makkah. Jadi dengan kata lain adalah bikin tandingannya lah. Nah, tetapi para kabilah ini atau para kafilah yang datang ini nggak mau. Nah, sehingga ngelihat kayak gitu adalah bahwa kayaknya nih Hijaz ini adalah perlu diserang. Ya, Hijaz ini perlu diserang. Ka'bahnya harus diluluhlantakan. Ya, sehingga perlu dilakukan penyerangan. Nah, ini menjadi menarik bahwa menjadi menariknya adalah bahwa ternyata yang namanya berapa ekor gajah sih yang sebenarnya dilakukan penyerangan itu. Nah, ini juga para sejawarawan terkini ya beda-beda. Ya ada banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa yang naik gajahnya cuma satu orang saja, gitu ya, si rajanya itu sendiri. Nah itu kita tahu bahwa di situ. Nah, tetapi sebelum peristiwa itu, tadi kan ada nazarnya Abdul Muthalib ya, bahwa kalau anaknya 10, maka 1 akan dikorbankan. Nah, jadi pada waktu anaknya udah 10, bingung nih dia nih, gitu ya, karena dia pun ngajar kayak gitu dan dia juga sayang gitu sama 10 anak-anaknya ini. Dan pada waktu itu yang menjadi kegalauan beliau, kegalauan Abdul Muthalib adalah sampai Abdul Muthalib ini ya teringat sama nazarnya seperti itu, maka kemudian bertanya-tanyalah sama orang-orang yang ahli di kaum itu. Maka dinyatakan bahwa kamu bisa saja gitu melakukan ini dengan cara mengundi. Jadi pertama mengundi dengan 10 unta betina. Jadi kalau misalnya saja pertama diundi, misalnya katakanlah keluar nama anakmu atau keluar unta, mana nih, mana undian ini ke unta atau ke anakmu. Kalau undiannya ke anakmu, kasih lagi kemudian 10 unta. Terus menerus seperti itu. Nah, jadi ternyata yang keluar undian dari 10 nama itu adalah namanya Abdullah. Jadi Abdullah tambahin 10 unta, gitu ya kan. Nah, kemudian dia diundi lagi itu nama-nama dari 10 itu. Jadi ada 10 nama mereka, 1 unta gitu ya. Kemudian diundi lagi 10 lagi keluarnya Abdullah lagi. Jadi 20 tambah unta aja. Kemudian diundi lagi. Larinya namanya keluarnya Abdullah lagi. Nah, terus menerus sampai menjadi 100 unta. Nah, setelah itu diundi lagi. Nah, undian itu tidak menyebut nama-nama dari 10 anak ini, tetapi unta. Dan Abdullah mengatakan, aku kalau nggak sampai 3 kali namaku, aku nggak mau. Undi lagi, keluar lagi unta. Undi lagi, keluar lagi unta. Nah, sehingga
Abdullah ini adalah kemudian dikenal ya sebagai orang yang terselamatkan lah ya gitu ya dari penyembelihan ya akibat nazar dari Abdul Muthalib ini. Dan karena itu juga kalau kita membaca sejumlah hadis Nabi baginda Rasulullah SAW seringkali disapa gitu ya atau dipanggil oleh para sahabatnya wahai anak ya, jadi wahai anak dari ayah yang hampir disembelih gitu ya. Jadi dia wahai anak dari dua ayah yang hampir disembelih. Ayah yang pertama yang dimaksud adalah Ismail, ayah yang kedua yang dimaksud adalah Abdullah. Nah, ini biar kita paham gitu. Jadi kadang-kadang ya ada peristiwa-peristiwa itu yang tidak ada di dalam konteks Indonesia. Ya. Nah, sehingga ada peristiwa ini yang terjadi. Ya, jadi Al-Kisah, kemudian Abdul Muthalib ini adalah punya anak yang bernama Abdullah. Dalam beberapa riwayat-riwayat tertentu juga bahkan Abdullah ini adalah dilihat Abdullah ini ditaksir gitu ya oleh sejumlah perempuan. Dan perempuan-perempuan di dalam konteks Arab itu ya kalau senang dengan seorang pria, mereka berani gitu, berani mengatakan gitu ya. Berani mengatakan, berani melamar, ya berani meminta. Nah, di dalam konteks Arab ya. Nah, sehingga ada seorang di dalam beberapa riwayat ada yang namanya Atika atau Nafisa. Atika atau Nafisa ini adalah datang kepada Abdullah dan dia kemudian mengatakan nikahi aku. Nah, kenapa Atika itu ngotot seperti itu? Karena Atika mendapatkan beberapa informasi-informasi bahwa keturunan Abdullah ini akan menjadi orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang akan memberikan pengaruh terhadap peradaban dunia. Nah, jadi Atika itu mendapatkan informasi begitu. Maka Atika mendatangi Abdullah. Dan pada saat yang sama adalah Abdul Muthalib ini adalah bertemu dengan saudaranya. Ya, jadi kalau kita lihat dari Kilab itu berarti masih saudara ya. Wahab dan Wahab ini adalah mempunyai anak bernama Aminah. Sehingga Abdullah ini kemudian menikahi Aminah. Nah, Abdullah pada waktu menikahi Aminah inilah Atika itu kemudian ketemu lagi nih di jalan. Kenapa kamu nggak mengejar aku sekarang gini gitu ya? Ya, jadi tadilah aku tidak lagi bernafsu gitu ya, karena sebenarnya kesempatanku juga sudah hilang. Jadi itu di dalam beberapa riwayat lain dinyatakan ada ratusan perempuan yang pada waktu itu memutuskan untuk tidak menikah. Kalau tidak menikah dengan Abdullah. Nah, ini juga menjadi menarik. Jadi memang Abdullah ini menjadi laki-laki pilihan gitu ya, karena tadi ada nubuat-nubuat atau ada pernyataan-pernyataan dari orang-orang pada waktu sebelum mereka bahwa memang Abdullah ini adalah akan menurunkan ya seseorang yang beliau ini sendiri adalah kelak akan menjadi pemimpin dunia. Dari pernikahan Abdullah dan Aminah inilah lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini peristiwanya saya rasa sudah kita tahu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nah tentunya saja setelah itu kita tahulah bahwa yang namanya Abdullah itu ada dalam sebuah riwayat, kemudian adalah pergi berdagang ke Syam. Saat ini mungkin Syam itu adalah bagian dari negeri Palestina, Israel, plus Yordan, plus Syria mungkin kalau sekarang. Di Syam itu pokoknya di utaranya Hijaz aja, di utaranya Najd itu adalah Syam. Nah, Syam ini kita lihat berarti kan titik temu antara beberapa peradaban. Ada peradaban Mesir, dagangnya di situ. Ada peradaban Persia, dagangnya di situ. Ada peradaban Romawi, berdagangnya di situ. Nah, sehingga dengan demikian cukup masuk akal lah bahwa tempat itu dituju karena tempat itu adalah area perdagangan dan pertemuan dari beberapa budaya atau beberapa kondisi-kondisi politik. Nah, pada waktu pulang, jadi kafilah yang membawa rombongan ini pulang, dan pada saat yang sama Abdullah sakit. Dan Abdullah kemudian adalah
tinggal di Madinah, dan di situ ada keluarga-keluarga dari Abdul Muthalib, dan sampai meninggalnya di sana. Dan pada waktu itu adalah Aminah mengetahui bahwa ia sudah hamil. Nah, sehingga kalau kita lihat begitu, berarti Nabi Muhammad ini sudah yatim, ya, artinya juga tidak pernah melihat wajah ayahandanya. Dan dikisahkan kemudian juga Siti Aminah ini adalah kemudian melahirkan seorang putra, diberi nama Muhammad. Dalam ayat Al-Quran dinyatakan sebagai Ahmad. Nama Muhammad ini juga nama yang unik, karena pada waktu itu juga belum ada orang yang diberi nama Muhammad seperti itu. Ya, jadi belum ada orang yang diberi nama Muhammad seperti itu. Karena Muhammad itu kan jadi maf'ul kalau kata santri yang belajar nasrib gitu ya. Kedudukan katanya. Nah, Nabi Muhammad itu adalah pengertiannya adalah orang yang terpuji, ya. Ahmad sendiri dari kata ha mim dal itu macam-macam, artinya bisa indah, bisa rupawan, bisa layak mendapatkan pujian. Nah, Nabi Muhammad ini sendiri kemudian adalah di dalam budaya mereka itu adalah orang itu biasanya dipersusukan, ya. Jadi artinya tidak disusui oleh ibundanya, tetapi ada orang-orang tertentu yang menyusukan. Dan orang-orang yang menyusukan itu adalah datangnya dari daerah-daerah yang suku nomad, ya. Jadi dari daerah-daerah tertentu di luar kota Makkah. Jadi ada daerah-daerah suku nomad, dan orang-orang dari luar ini adalah mencari siapa yang akan, jadi mereka mencari upah dari anak yang dipersusukan. Otomatis mencari upah itu kan ngelihat-lihat nih, ngelihat orang tuanya gitu, ngelihat ininya. Dan saya ucapkan kembali tadi ya, bahwa yang namanya Abdullah ini bukanlah orang kaya gitu ya. Jadi artinya ada orang-orang yang terkaya. Jadi kalau misalnya dalam rangka mencari upahan, bukanlah orang yang akan dicari itu sebagai tempat bekerja. Nah, apalagi Abdul Muthalib ya, Aminah itu kan dalam lindungannya Abdul Muthalib, dalam lindungannya Wahab, yaitu sebagai ayahnya Siti Aminah ini. Mereka tidak terkategorikan itu. Nah, sehingga nih orang-orang yang mencari sepersusuan itu menghindar lah dari tempat ini, apalagi dia yatim gitu ya, nggak ada ayahnya. Sehingga juga siapa yang akan membayar. Nah, jadi disitulah ada Halimah ini datang kemana-mana, dia mendapatkan sebenarnya tawaran-tawaran yang cukup banyak gitu ya, kan, tetapi dia hanya jatuh hati gitu terhadap anak yang bernama Muhammad ini. Jadi dia jatuh hati ini terhadap anak ini, walaupun anak ini diketahui bahwa tidak akan mendapatkan keuntungan gitu ya kalau kita ngurus anak ini, kecuali capeknya doang, karena juga tadi keluarganya pun bukan termasuk orang yang berpunya. Nah, sehingga berangkat dari cerita itu, kemudian dia bicara sama suaminya, dan dia tertarik dengan anak ini. Kata suaminya adalah bahwa siapa tahu anak ini membawa ragam keberkahan kepada mereka. Nah, dibawalah Muhammad yang masih bayi ini ke kaum mereka, dan di situ adalah ternyata juga terjadilah atas kehendak Allah beragam kemudahan kepada Halimah dan keluarganya, sehingga digambarkan adalah bahwa mereka ini adalah petani sekaligus juga mereka adalah peternak, dan pertanian mereka juga adalah lebih baik dibandingkan pertanian tetangganya. Kemudian ternak-ternak mereka juga, kalau ternak itu menghasilkan susu yang berlimpah, dan sehingga orang-orang di sekitar mereka itu menganggap bahwa yang namanya Halimah ini adalah seakan-akan adalah di daerah itu adalah hujan turun setiap hari. Nah, sehingga sudah ada keberkahan dalam bentuk seperti itu. Sehingga yang namanya Halimah ini adalah makin sayang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita cermati. Berarti Makkah itu adalah kota ya. Namanya kota itu berarti ya seringkali orang bertemu berbagai macam orang dari ragam daerah yang berbeda. Otomatis bahasa di kota akan berbeda dengan bahasa di kampung. Ya, atau bahasa di dusun. Nah, berarti kalau kita mau belajar bahasa yang relatif lebih alami, belum tercampur, belum terkontaminasi gitu ya.
di zaman itu gitu ya, maka kita bisa belajar bahasa di kampung gitu ya. Maka sebenarnya salah satu keuntungan dari budaya itu adalah bahwa Nabi Muhammad berarti bertemu dengan suasana di pedesaan, suasana di kampung yang tidak banyak terkontaminasi oleh budaya-budaya lain, ya, sehingga pemahaman beliau tentang bahasa Arab, pemahaman beliau tentang budaya-budaya kampung, pemahaman beliau tentang budaya-budaya Badui gitu ya, itu adalah menjadi kuat. Dan ini juga menjadi penguat kelak pada waktu beliau menjalankan misi-misi kenabian. Nah, tidak lama lah berada di sana, dan juga ada sebuah peristiwa juga yang digambarkan dalam beberapa kisah bahwa baginda Rasul adalah kemudian dibelah dadanya, kemudian dibersihkan dadanya, dan pembersihnya adalah yang bernama Jibril, dan itu juga menjadi kisah tersendiri saya rasa. Dan tak lama berada di situ, kemudian setelah 2 tahun itu beliau kemudian dikembalikan ya kepada keluarga Abdul Muthalib, kemudian menjadi bagian dari didikan Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib juga tidak begitu lama, kemudian beliau meninggal dunia, dan pada waktu usia, di sini beberapa kisah yang mengatakan 6 tahun, ada beberapa kisah yang mengatakan 8 tahun. Antara 6 sampai 8 tahun itu beliau kemudian dididik, diasuh, diemong oleh uaknya atau oleh Pak D-nya, ya, atau oleh Pak Uwo-nya, yaitu Abu Thalib. Nah, berarti pada waktu itu berarti beliau nanti kelak akan bertemu dengan Ali, ya. Berarti kan pada waktu beliau 8 tahun ya Ali belum muncul lah, ya. Jadi belum lahir gitu ya. Karena juga selisih baginda Rasul dengan Ali itu juga cukup jauh juga. Nah, jadi kelak mungkin beliau akan ketemu dengan Ali. Nah, jadi kalau beliau ketemu dengan Ali itu ya artinya dalam satu rumah yang sama. Ya, berarti wajar Ali adalah sangat akrab gitu dengan Abu Thalib gitu ya. Karena tadi berbagai perangai-perangai Nabi Muhammad ini. Nah, dan baginda Rasul Muhammad SAW ini dari awal pun adalah terpuji dan tindakannya adalah terpercaya. Nah, sehingga jadi menjadi menarik nih orang-orang suku Quraisy ini. Jadi walaupun mereka penyembah berhala ya, tetapi kalau untuk urusan kebenaran ya mereka cari orang yang benar juga gitu. Nah, sehingga ada sebuah kisah di situ dinyatakan bahwa terjadilah ada banjir di Makkah. Di waktu saya ibadah haji saya ngerasakan juga tuh banjir sampai di Masjidil Haram itu ya. Jadi wajar gitu karena tadi dia berada di dalam cekungan ya. Jadi kalau airnya berlimpah dari bukit-bukit sekitar Makkah itu ya, maka memang kalau misalnya drainasenya sedang macet gitu ya, kemudian juga sistem drainase sedang macet, ya mau tidak mau ya air itu sangat berlimpah itu di Masjidil Haram itu. Dan pada waktu peristiwa banjir itu sendiri terjadilah Ka'bah itu sedikit rusak gitu ya. Nah, jadi pada waktu Ka'bah itu sedikit rusak, dan di situ juga jatuhlah gitu ya Hajar Aswad tadi. Dan sejumlah kabilah ini adalah berebut gitu, ingin mengembalikan ya posisi yang namanya batu yang bernama Hajar Aswad ini adalah ke posisi semula. Nah, ada 4 kabilah yang ribut, dan 4 kabilah ini menganggap bahwa yang namanya Ka'bah itu adalah kehormatan. Sehingga kalau misalnya saja melakukan sesuatu berkaitan dengan Ka'bah adalah saya berkaitan dengan kehormatan itu. Dan saya adalah ingin menjadi pemilik satu-satunya kehormatan itu. Nah, jadi di antara 4 kabilah ini kemudian bertengkar satu sama lain ya, untuk menentukan. Jadi jidal itu ya tadi ya, berbantah-bantahan. Itu salah satu hobinya orang Makkah rupanya, itu berbantah-bantahan itu. Berbantah-bantahan. Nah, pada waktu perbantah-bantahan itu sendiri tidak ditemui kata sepakat. Nah, jadi orang ini mereka mengatakan gini aja lah, nanti kita datang aja, kita tanya aja lah kepada orang yang
muncul pertama kali ke daerah sekitar Masjidil Haram ini. Nah, dan mereka sepakat. Nah, dan kemudian yang muncul pertama kali datang ke situ lewat gitu adalah Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya belum menjadi nabi pada waktu itu ya. Jadi masih usianya belasan tahun. Dan kemudian mereka tahu bahwa ini anak yang umurnya masih belasan tahun ini adalah anaknya terpercaya, anaknya terpuji, dan juga mendapatkan gelar Siddiq, bisa dipercaya tadi. Dan dia juga mendapatkan gelar Al-Amin, ya, yang orang mengemban amanah, orangnya juga tenang dan menenangkan, orangnya juga terpercaya juga, dan orangnya dikenal Siddiq tadi alias benar dia. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul menjadi menarik gitu kalau nanti kita kaji ya. Baginda Rasul tahu persis karena beliau adalah orang Arab bahwa kehormatan bagi orang Arab itu penting. Maka berarti beliau perlu mengambil sebuah keputusan yang menghargai gitu ya, menghargai kehormatan semua pihak. Jadi keputusannya itu jangan sampai melukai kehormatan salah satu pihak. Jangan sampai juga meninggikan salah satu pihak sehingga tiga pihak yang lainnya itu terlecehkan. Maka yang dilakukan oleh beliau adalah beliau mengatakan bahwa ya kuberikan ini sorbanku. Nanti kita akan membawa ini bersama-sama dan kita pegang kemudian juga batu hajar aswad bersama-sama dan diletakkanlah di tengah-tengah sorbanku. Dan kemudian nanti kita bawa ke sana bareng-bareng. Dan di sana pun kita lakukan bersama-sama. Nah, keputusan yang seperti ini akhirnya diterima oleh sejumlah orang. Karena apa? Secara politis berarti tidak ada satu kabilah yang tinggi dibandingkan kabilah lain. Yang kedua, semua kabilah merasakan bahwa mereka memiliki kehormatan yang sama. Yang ketiga, semua kabilah merasakan bahwa mereka akan mendapatkan keberkahan yang sama. Tanpa mereka perlu merasa terlecehkan oleh pihak lain. Nah, artinya kalau kita mengamati dari kisah ini bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah sejak kanak-kanak pun sudah mempertimbangkan beragam aspek gitu ya, beragam aspek-aspek yang berkaitan dengan perilaku orang. Jadi artinya juga beliau juga sudah pandai gitu ya membaca gelagat perilaku orang. Nah, beliau juga sudah pandai juga adalah apa yang persisnya perlu dilakukan ketika di dalam situasi tertentu. Nah, di dalam beberapa kisah bahkan pada waktu itu terjadi persengketaan ya di antara Quraisy itu sendiri dan Nabi Muhammad adalah dilibatkan hadir gitu untuk melihat adanya sebuah perjanjian yang dilakukan di antara mereka untuk mengamankan bani atau untuk mengamankan kabilah di dalam suku Quraisy. Dan Nabi Muhammad melihat bahwa perjanjian atau perdamaian atau upaya bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan itu juga perlu diambil ketimbang misalnya saja upaya-upaya yang kemudian juga mata dibalas mata, telinga dibalas telinga. Dan beliau juga hadir di dalam perjanjian awal itu bersama tentunya saja uaknya, kemudian keluarga-keluarga besarnya dia, dan ia belajar dari situ. Sehingga bagaimana berhadapan dengan orang, bagaimana mempertimbangkan pemikiran orang, bagaimana mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan orang lain, bagaimana kemudian juga berkelindan antara memutuskan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau kaum sendiri dengan memutuskan kebutuhan kaum orang atau kebutuhan orang lain, dan bagaimana kemudian adalah memilih strategi tertepat gitu untuk bisa tetap hidup damai di antara keduanya. Nah, sehingga ini menjadi tema yang menjadi menarik kalau menurut saya kalau kita mempelajari seluruh tema-tema kisah Nabi. Nah, jadi tema kisah Nabi yang ada perjanjian itu ya mungkin ya Nabi Muhammad ini. Jadi sebelumnya kita belum menemukan tema-tema atau kisah-kisah atau plot kisah dari kisah-kisah para nabi yang berkaitan dengan apa yang dilakukan
kelak nanti oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berikutnya adalah setelah usia tertentu, karena beliau adalah terpercaya, menjadi orang yang terpercaya dan menjadi contoh gitu ya, menjadi orang-orang di zamannya, dan keterpercayaan ini juga sampailah namanya Nabi Muhammad SAW ini adalah kepada seorang saudagar perempuan di kota Makkah yang bernama Siti Khadijah. Nah, jadi Siti Khadijah ini pada waktu itu ya sudah menjadi saudagar perempuan, orang yang termuliakan, orang yang keren gitu ya. Jadi orang yang barangkali mungkin menjadi orang-orang perempuan yang jarang berada di muka bumi ini. Bahkan kemuliaannya Siti Khadijah ini digambarkan di dalam beberapa hadis adalah disejajarkan ya, atau barangkali ada beberapa nama adalah yang orang-orang yang itu adalah yang namanya ada Siti Khadijah, ada kemudian juga Siti Asiyah, istrinya Fir'aun ya. Kemudian juga ada yang namanya berkaitan dengan kemudian juga Hawa, Bunda Hawa, istrinya Nabi Adam, dan ada kemudian juga yang namanya Siti Maryam ya, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dan perempuan-perempuan ini dipandang sebagai perempuan-perempuan yang memiliki kemuliaan. Dan Adam di dalam sebuah riwayat pernah berkata bahwa sungguh engkau sangat diberkati kepada Nabi Muhammad. Karena Hawa dan Khadijah berbeda. Jadi pada waktu istri engkau adalah orang yang justru hadir, jadi pada waktu orang yang menghindari, yang kemudian mau mengorbankan harta benda, sementara orang lain kikir atau memboikot. Dan sehingga ada sebuah ucapan yang diungkapkan oleh Siti Aisyah yang mengatakan aku tidak pernah cemburu kepada para istri-istri Nabi kecuali kepada Siti Khadijah. Jadi rupanya Nabi Muhammad ini adalah seringkali mengungkap-ungkap Siti Khadijah, gitu ya, mengungkap-ungkap Siti Khadijah di dalam perbincangan-perbincangan tertentu. Nah, sehingga membuat Siti Aisyah jengkel, sehingga mungkin kalau pakai bahasa Betawinya, ape-ape Aisyah, ape-ape Khadijah, ape-ape Khadijah. Dan di situ baginda Rasul mengatakan, ya kenapa aku mengingat Khadijah? Ya karena tadi dia mengatakan bahwa dia adalah menolongku ketika semua orang menzolimiku. Dia adalah mengeluarkan seluruh harta bendanya ketika semua orang kikir padaku. Dia adalah orang yang datang menyambutku ketika semua orang mengingkariku. Jadi keutamaan Khadijah ini sedemikian luar biasa. Khadijah binti Khuwailid ini ya sebelum beliau itu menikah dengan ya 2 orang. Jadi Nabi Muhammad itu adalah suami ketiga dan suami terakhir ya, karena setelah menikah dengan Nabi Muhammad dan punya putra-putri, beliau meninggal dunia. Dan berkisah kemudian apa yang terjadi. Jadi Siti Khadijah ini adalah mengirimkan katakanlah karyawannya gitu yang bernama Masaroh ya untuk nyari gitu siapa kira-kira nih orang yang bisa kupercaya untuk menjadi orang yang menjadi memperdagangkan komoditi yang aku punya. Dan si karyawan ini mengatakan ya usulannya adalah Nabi Muhammad ini. Nah, jadi Nabi Muhammad ini kemudian dipercaya, kemudian datang ke Syam, jualanlah di Syam, kemudian pulang dari sana adalah mendapatkan ragam keuntungan yang berlipat ganda. Nah, keuntungan yang berlipat ganda ini juga menjadi menarik, gitu ya. Nah, sehingga kalau ketika kita bicara keuntungan berlipat gandanya ini cukup menarik juga, bahwa ternyata ya makin percaya saja nih. Dan kemudian Siti Khadijah ini bertanya nih kepada karyawannya tentang apa perilaku-perilaku Nabi Muhammad pada waktu selama dalam perjalanan.
Ya, maka diucapkanlah itu laporan pandangan mata nih dari karyawan ini bahwa ya akhlaknya sedemikian mulia, menolong banyak orang, kemudian juga pandai berkata, kemudian juga jujur dalam jualan. Kalau misalnya ada barang yang rusak dikasih tahu barang yang rusaknya apa. Sehingga tetap saja karena dia tadi jujur bahwa barang-barangnya tidak ada barang yang jelek pun akhirnya nggak terjual gitu. Karena dikasih tahu juga barang ini jeleknya ini, ada kerusakan di titik ini dan harganya sekian, dan itu menyebabkan seluruh barang-barang atau komoditi yang dibawa oleh Khadijah yang milik Khadijah ini adalah terjual. Dan dari situ tertarik, dan kemudian Siti Khadijah ini mengirimkan utusan kepada Abi Thalib ya untuk melamar Muhammad. Dan ini mungkin juga ada beberapa riwayat yang cukup menarik juga. Banyak di antara muslimin itu menganggap bahwa Nabi Muhammad itu miskin. Tapi barangkali mungkin begini, mungkin bagusnya itu kita pakai perbandingan. Jadi miskinnya Nabi Muhammad itu mungkin begini. Nabi Muhammad itu kalau dikatakan miskin ya enggak juga. Tapi Nabi Muhammad adalah memilih untuk bergaya hidup seperti kebanyakan kaumnya, yaitu miskin. Gaya hidupnya saja, tetapi artinya gini, Nabi Muhammad sendiri cukup kaya nggak ya? Kaya. Apa buktinya kaya? Beliau dalam beberapa kisah dinyatakan bahwa melamar pada waktu itu menerima lamaran Khadijah, dan kemudian dalam rangka pernikahan itu adalah membawa 40 ekor onta. Ya, di beberapa kisah bahkan ada 100 ekor onta. 40 ekor onta. Onta itu lebih mahal daripada sapi. Ya, katakanlah sapi yang beratnya 1000 kg itu harganya katakanlah sampai katakanlah 50 juta atau 75 juta gitu ya. Maka kalau kali 40 ya kan cukup besar itu. Jadi artinya adalah bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang berkecukupan. Nah, kita harus melihat itu. Hanya beliau memilih gaya hidup adalah orang-orang kebanyakan di masyarakat itu yang sebenarnya adalah ya du'afa. Nah, sehingga tadi artinya adalah ini menjadi penting diketahui oleh kita ya, supaya cara kita melakukan framing terhadap perilaku kehidupan Nabi Muhammad itu adalah menjadi agak berbeda gitu. Karena ketika kita menggambarkan Nabi Muhammad miskin, dalam pengertian miskinnya itu adalah tidak mempunyai harta, jadi sangat bertentangan. Apalagi beliau pedagang, beliau pernah menjadi orang kepercayaan, dan beliau juga adalah pernah melakukan ragam keuntungan kepada Siti Khadijah dalam perniagaannya. Nah, karena kalau beliau tidak seperti itu sangat sulit gitu ya bagi beliau bisa bergaul, bisa dipercaya oleh yang namanya Umar bin Khattab yang memang juga adalah beliau juga seorang pebisnis. Abu Bakar As-Siddiq yang juga seorang pebisnis, kemudian Utsman juga yang seorang pebisnis juga. Nah, jadi artinya 3 sahabat Nabi ini semuanya punya bisnis masing-masing. Nah, otomatis ya akan mudah ngomong dengan pebisnis kalau mereka menggunakan bahasa-bahasa bisnis. Nah, karena itu tidak usah kaget juga kalau dalam sejumlah hadis nanti kita menemukan metafor-metafor yang dilakukan atau yang disampaikan oleh baginda Rasul pada waktu menjelaskan hal-hal tertentu kepada sahabatnya, tidak sedikit menggunakan metafor-metafor dari dunia bisnis. Nah, demikian kisahnya kita putuskan dulu sampai situ, karena kisah berikutnya adalah akan berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad, akan kita sampaikan pada esok hari bersama dengan Prodi BKPI IAIN Salatiga. Nah, sekarang mari kita cermati aspek-aspek psikologi apa yang barangkali bisa kita pelajari dari kehidupan Rasulullah SAW pada waktu kanak-kanak. Ya. Nah, apa aspek psikologi? Yang pertama adalah banyak orang mempersoalkan tentang Nabi Muhammad kalau gitu nggak punya ayah. Ya, berarti nggak ada father dong. Nah, kan banyak orang yang begitu tuh. Dan sekarang kan banyak gerakan-gerakan parenting yang mengatakan bahwa fatherhood itu penting, fatherhood itu penting. Jadi kehadiran seorang ayah itu menjadi penting. Saya sepakat. Kehadiran seorang ayah dalam pengertian hadirnya peran-peran ayah
Nah, tentunya perlu didefinisikan dulu nih peran ayah itu yang mana saja. Ayah itu melindungi. Jadi bagi seorang anak tuh yang dibutuhkan tuh paling besar tuh ada tadi. Ada orang yang melindungi. Jadi kalau ada tetangganya ngajak gelut gitu, ngajak bertengkar. Ada orang yang kalau tanpa ayah tuh nggak ada yang melindungi, cuman ibunya doang gitu ya. Nah, sekarang ada yang melindungi. Ada ayah yang menyayangi. Ada ayah yang memenuhi ragam kebutuhan si anak. Nah, jadi tema-tema tadi itu adalah diperlukan dari kehadiran seorang ayah. Nah, ayah berarti di situ bisa berupa peran. Jadi tidak mutlak ayah dalam pengertian biologis. Kemarin dalam kisah Nabi Isa saya juga mengungkapkan hal ini. Dalam kasus Nabi Muhammad ya tidak punya ayah. Artinya pada waktu beliau lahir ke dunia ini ayahnya sudah meninggal gitu ya, jauh beberapa bulan sebelum beliau lahir. Nah, dari mana beliau itu mendapatkan sosok ayah? Yang pertama dari Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. Jadi beliau yang pertama otomatis dari mana dia mendapatkan peran itu? Ya dari pada waktu beliau berada di dalam asuhan Halimatus Sa'diyah dari suaminya Halimatus Sa'diyah di situ. Nah, kemudian pada waktu beliau kemudian dikirimkan kembali kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, berarti dari kakeknya. Kemudian dari siapa lagi? Ya terlama bisa jadi adalah dari Abi Thalib. Karena Abi Thalib ini adalah meskipun dalam beberapa riwayat Abi Thalib ini dinyatakan tidak bersyahadat, ya, tetapi beliau ini adalah menjadi pendukung kuat dakwah Nabi Muhammad SAW. Dinyatakan pendukung kuat itu tadi artinya adalah mendukung untuk memastikan Nabi Muhammad itu adalah tidak dalam keadaan celaka, tidak dalam keadaan terzolimi oleh sebagian dari saudara-saudaranya Abi Thalib sendiri dan sebagian dari kaum Quraisy pada waktu itu yang ada di Makkah. Nah, sehingga artinya Nabi Muhammad berarti sangat mendapatkan ragam tokoh dalam kehidupannya yang memberikan sosok keayahan. Nah, sehingga bagi rekan-rekan sekalian tidak usah berkecil hati kalau misalnya, aduh, saya ini punya suami, tapi suami saya itu kabur, atau suami saya ini nggak bisa bertanggung jawab. Dari mana anak saya ini mempunyai keayahan gini? Maka ya Anda coba cermati. Mungkin dari ayah Anda, mungkin kalau Anda punya adik atau kakak Anda yang laki-laki yang mempunyai kemampuan memerankan itu, atau Anda bisa juga lihat mungkin dari guru ngaji, mungkin dari guru di sekolah, mungkin dari guru ekstrakurikuler. Nah, sehingga banyak aspek-aspek terbaik dari laki-laki selain ayahnya anak Anda yang bisa Anda titipkan gitu. Oh, anak ini bisa belajar apa dari siapa. Jadi tidak usah berkecil hati. Nah, jadi yang namanya fatherhood itu ya memang bagusnya dari fathernya kalau fathernya ada. Kalau fathernya tidak ada juga macam-macam karena meninggal dunia jadi tidak ada. Atau ya karena tadi ya karena misalnya saja ayahnya ada tetapi sama aja dengan ayahnya tiada. Bahkan banyak orang yang menganggap lebih baik aku dibandingkan punya ayah yang kayak gini, lebih baik aku nggak punya ayah. Ada juga kan anak-anak yang mengatakan kayak gitu. Karena si ayahnya tidak menjalankan peran-peran terbaik gitu dalam kehidupannya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua menjadi penting memang teladan. Jadi teladan atau yang namanya atau teladan itu kan berarti adalah kita terlihat. Kita hadir. Jadi kalau ada ilmu itu ada yang namanya ilmu huduri, ilmu atau pengetahuan yang diperoleh karena kita hadir. Hadir itu adalah karena kita ngalami langsung. Ngalami langsung itu berarti kita ngelihat, kita mencium, kita mendengar, kita mengecap, dan kita merasakan oleh seluruh tubuh kita. Nah, dalam kajian-kajian psikologi belajar ada yang namanya observational learning. Belajar melalui mengamati, belajar melalui menyimak, belajar melalui mendengar, belajar melalui merasakan langsung. Nah, pada waktu seseorang itu adalah observational learning seperti itu, maka
pembelajarannya adalah melekat ketimbang sekedar belajar lewat kata-kata. Kamu harus A, harus B, harus C, harus D. Jadi belajar yang dialami langsung ini adalah menjadi penting. Dan baginda Rasul Muhammad SAW adalah orang yang paling, kalau di dalam beberapa riwayat Nabi itu adalah banyak yang belajar dari situ. Banyak belajar dari kisah-kisah langsung itu. Banyak belajar dari pengalaman-pengalaman langsung itu. Banyak belajar dari hadir langsung itu. Nah berarti teladan dari kakeknya, teladan dari uaknya atau Pak D-nya atau Pak Uwo-nya ini menjadi sangat penting. Nah sehingga menjawab, jadi kalau ada Pak Asep tuh, saya tuh pengen deh anak saya tuh soleh. Maka ketika Anda menginginkan anak Anda soleh, nggak cukup Anda berdoa. Anda penting seperti dalam bahasa Latin, ora et labora. Berdoa juga, bekerja juga. Bekerjanya ngapain ya? Jadi contoh kesolehan bagi anak Anda. Kenapa Anda, ada orang dulu konsultasi sama saya. Kang Asep, saya mau mesantrenin anak saya nih. Tujuan kamu mesantrenin apa? Supaya anak saya soleh. Kamu sendiri, ya nggak apa-apa, saya masalah. Yang paling penting anak saya soleh. Nah, itu juga nggak benar gitu. Yang benar adalah, saya bilang, ya kalau kayak gitu percuma. Anak kamu pulang pesantren, dia ada libur 2 minggu, ngelihat di rumahnya apa yang ada di pesantren tadi tidak ada di rumah. Sehingga ya anak kamu terkontaminasi lagi oleh kelakuan kamu. Sehingga kalau di pesantren dia misalnya jam 3 udah bangun, di rumah kamu bangunnya jam 6 pada subuh gitu. Subuhnya udah lewat. Ya percuma juga. Jadi ujung-ujungnya apa yang dilatihkan di pesantren itu bisa jadi sama dengan dihapus oleh kelakuan-kelakuan kamu. Jadi teladan di rumah menjadi penting. Jadi menguasahakan diri kita menjadi teladan bagi anak menjadi penting. Sehingga dengan demikian pendidikan untuk anak itu adalah nggak bisa cuma si ibunya saja. Nggak bisa cuma si ayahnya saja. Berarti ibu dan ayah perlu duduk bareng. Membuat kurikulum bareng. Dan kurikulum itu adalah tergambarkan dalam seluruh aktivitas keseharian di rumah. Nah ini banyak yang, ya kalau di dalam couple counseling atau di dalam terapi keluarga itu, atau konseling keluarga, yang terjadi banyak adalah anaknya pengen soleh, tetapi ya tadi, ya cukuplah dipesantrenkan gitu. Tetapi mereka lupa. Terpenting itu adalah justru contoh di rumah, teladan dari rumah. Nah ini juga menjadi penting kalau kita bisa belajar dari sana. Yang ketiga mungkin juga tadi ya, adalah mempelajari. Nabi Muhammad itu adalah orang yang mau mempelajari budaya. Nah, budaya ini menjadi penting untuk dipelajari. Nah, jadi mau mempelajari ragam kultur. Dalam kajian-kajian ilmu sosial itu ada yang namanya bagaimana kita kemudian ada di situ adalah multikulturalisme. Kemudian juga ada yang interkultur gitu ya, macam-macam di situ. Nah, pemahaman terhadap budaya itu menjadi penting. Pemahaman karena budaya itu akan mempunyai cara pemaknaan yang berbeda. Orang Sunda dan orang Jawa mempunyai kata-kata yang relatif mirip, tapi mempunyai pemaknaan dan penghayatan yang berbeda. Contoh, kata dahar dalam bahasa Sunda itu adalah kata yang kalau diucapkan kita ke orang lain, orang itu bisa jadi merasa dia lebih rendah dibandingkan kita. Sementara kata dahar yang diucapkan oleh orang Jawa itu adalah kata yang justru merupakan penghormatan. Kalau kita menggunakan kata dahar yang artinya makan itu kepada orang tertentu, maka orang itu merasa dihormati. Nah, di Sunda dahar itu justru agak dalam bahasa tertentu dianggap melecehkan. Tetapi di dalam bahasa Jawa itu. Nah, sehingga juga kalau kita tidak mempunyai kepekaan terhadap budaya, maka tema-tema ini juga menjadi bermasalah. Nah, sehingga peka terhadap budaya itu juga diajarkan oleh Rasul. Dan itu Rasul ya. Dan peka juga terhadap tadi ya, keinginan-keinginan orang. Jadi penting juga itu mempunyai kecerdasan sosial seperti itu. Mampu mengetahui orang-orang itu punya agenda apa, empati terhadap kebutuhan-kebutuhan termasuk harga diri di dalam diri seseorang. Sehingga kita dalam berperilaku terhadap orang-orang itu adalah sudah mempertimbangkan tema-tema itu. Sehingga yang dikatakan baik itu adalah bukanlah baik menurut saya. Bukanlah perilaku baik untuk saya. Tetapi justru baik menurut orang lain.
baik menurut rasa, pikir, emosi orang lain. Nah, ini menjadi di dalam istilah-istilah di dalam ilmu perilaku itu ada yang namanya golden rule. Golden rule itu jadi aturan emas itu mengatakan perlakukan orang lain seperti kamu pengen diperlakukan. Nah, itu kemudian dibantah. Nah, kalau kita lihat para nabi itu justru tidak demikian. Mereka melakukan platinum rule. Namanya platinum berarti lebih tinggi daripada emas. Nah, dia mengatakan bahwa perlakukanlah orang lain seperti mereka ingin diperlakukan. Nah, jadi itu yang digambarkan oleh baginda Rasul, bagaimana kemudian baginda Rasul memperlakukan 4 kabilah yang mempunyai keinginan masing-masing itu. Nah, kalau misalnya Nabi Muhammad melakukan cara seperti itu seperti apa maunya Nabi, tentunya akan beda dibandingkan dengan Nabi Muhammad mempertimbangkan apa sesungguhnya maunya dari setiap orang-orang yang ada di sini. Nah, pemahaman tentang ini, kecerdasan sosial seperti ini adalah nanti di dalam kisah-kisah Nabi Muhammad selanjutnya adalah mewarnai bagaimana Nabi seringkali bahkan juga terlihat seakan-akan kalah gitu dalam perjanjian. Tetapi itu justru Nabi sudah mempertimbangkan strategi yang jangka panjang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dan ada hal lain lagi yang bisa kita pelajari adalah bagaimana Nabi menjadi trusted people, menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang yang dapat dipercaya itu tidak mudah. Nah, jadi artinya menjadi orang yang memiliki kredibel itu tidak mudah. Nah, sehingga kalau kita membahas tentang psikologi credibility, psikologi tentang credibility seseorang itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Yang pertama ada credibility yang sifatnya sudah terjadi. Misalnya tadi Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai orang terpercaya. Dan orang-orang udah banyak ngomongin itu. Nah, jadi ada kredibilitas itu. Jadi kredibilitas yang sudah dibawa sebelum kita ketemu dengan orang itu. Dan kemudian orang ini ketemu dengan Siti Khadijah. Ya. Dan kemudian diberi amanah yaitu membawa barang-barang komoditi. Nah, kemudian berikutnya ada credibility yang dilihat gitu ya. Credibility yang hanya muncul atau menjadi masuk ke dalam benak kita kalau kita ngelihat, kita ngalami langsung apa yang dilakukan oleh orang itu dan apa efeknya yang dilakukan oleh orang itu. Sehingga Siti Khadijah karena tidak mungkin beliau adalah sampai ke Syam gitu ya atau sampai ke Syria itu, maka beliau cukup saja ada satu anak buahnya yang dititipkan untuk menemani Nabi Muhammad SAW ini. Dan dari kemudian hasil yang diperoleh, maka kredibilitas Muhammad itu di mata atau di hadapan Siti Khadijah itu makin meningkat. Nah, credibility ini tentunya saja diawali dari kejujuran. Yang dimaksud jujur bukan tidak berbohong. Karena ada orang yang jujur, dalam bahasa Indonesia itu jujur itu kan bisa macam-macam. Jujur artinya tidak berbohong, jujur. Tetapi jujur dalam pengertian integrity adalah tadi berpadunya pemikiran baik, nilai-nilai baik, ucapan baik, dan tindakan-tindakan baik kita. Itu yang dinamakan integrity. Nah, dan jadi sidik dalam pengertian yang Nabi Muhammad itu sidik dalam pengertian dalam bahasa Inggrisnya integrity. Jadi berpadunya tuh nilai-nilai kebaikan, ucapan-ucapan yang baik, pikiran-pikiran yang baik, perasaan-perasaan yang baik, dan tindakan-tindakan yang baik. Maka itu yang membuat Nabi Muhammad makin kredibel di dalam pandangan Khadijah dan kredibel juga gitu dalam pandangan orang-orang yang bertransaksi, yang berelasi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita bisa belajar banyak hal dari baginda Rasul ini. Dan tentunya saja banyak kalau kita kupas kajian-kajian aspek psikologi lain. Dan kita punya waktu, saya menyiapkan waktu 30 menit dari sekarang bila ada pertanyaan. Silakan saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Kak Asep. Banyak sekali ilmu yang kita dapat di pagi hari ini. Buat ayah bunda yang memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Kang Asep pagi hari ini, silakan langsung ketik ya Moms ya.
Bunda ya di chat. Ini sudah ada satu pertanyaan Kang Asep. Saya bacakan. Assalamualaikum Abah, apakah benar Nabi Muhammad itu buta huruf? Mungkinkah seorang pemimpin besar seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa membaca atau buta huruf? Terima kasih dari Mas Safrin. Oke, jadi kata ummi dalam bahasa Arab itu ya artinya memang tidak menulis, tidak membaca. Jadi kita perlu mengartikan ummi itu pada waktu. Jadi para ahli sejarah, ummi itu adalah tentunya saja di usia-usia tertentu sampai usia tertentu ummi. Ya, tapi setelah itu ya bisa lah membaca ya karena belajar. Nah, dalam banyak pemberitaan begitu. Jadi artinya bahwa ummi itu dari usia-usia tertentu. Nah, tetapi juga begini juga ada penafsiran lain yang mengatakan ummi itu jadi di orang Arab itu ada yang bisa nulis. Nah, ada yang bisa baca. Nah, ada kaum juga yang mengatakan begini, orang yang menulis dan yang membaca itu, orang yang menulis itu adalah seringkali disinyalir adalah orang yang hafalannya kurang begitu kuat. Nah, sehingga mereka dalam rangka meneguhkan ingatannya mereka menulis. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Sehingga ummi ini adalah bukan kalau misalnya Allahumma sholli ala nabil hasimi. Ya misalnya ada juga kan ada al-ummi di situ. Kalau ada kata ummi ini sendiri bukanlah pelecehan gitu, tetapi sebenarnya sebuah sanjungan kepada seseorang yang ingatannya adalah kuat. Jadi ada pendapat juga yang begitu Mas Safi. Nah, tetapi tentunya saja di dalam banyak para sejarawan, bahkan Nabi Muhammad pun juga mendiktekan kata-kata, kemudian juga di dalam riwayat juga Nabi Muhammad membaca apa yang didiktekan. Jadi melihat lembaran dan membaca apa yang didiktekan tanpa dia nyuruh coba baca kembali gitu kepada saat nggak begitu, tapi membaca. Jadi menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai kemampuan baca tulis. Tetapi itu munculnya adalah jauh setelah beliau mendapatkan kenabian. Apa sih keuntungannya dari ummi? Ya tadi untuk pencegahan bahwa Nabi Muhammad bisa saja beliau membaca kitab-kitab suci sebelumnya. Bisa saja beliau adalah membaca keterangan-keterangan atau naskah-naskah sebelumnya yang datang dari khususnya adalah kaum-kaum Yahudi yang ada di Makkah atau kaum-kaum Nasrani yang ada di Makkah. Atau hikmah-hikmah yang datangnya dari Zabur misalnya saja. Yang memang sudah ada gitu tradisi-tradisi tulis walaupun bukan tradisi-tradisi tulis dari berbahasa Arab gitu, tapi lebih dalam bahasa Ibrani kala itu. Dan sudah terjadi juga yang namanya juga Rum juga atau Romawi juga dengan Romawi ini ketika kita lihat Romawi Timur itu kan adalah Yunani ya. Juga dengan bahasa Yunaninya juga memang sudah dikenal sehingga juga itu berpengaruh juga terhadap kelak adalah ke dalam bahasa Arab. Nah, ada juga beberapa ahli itu yang mengatakan ummi itu adalah kalau ummi berarti kan beliau tidak terpengaruhi oleh bacaan-bacaan, tidak terpengaruhi oleh adanya asupan-asupan, adanya masukan-masukan dari tradisi-tradisi sebelumnya. Sehingga kenabian Muhammad ini adalah murni. Jadi bukan karena pengaruh dari bacaan-bacaan itu. Nah demikian kalau dari para ahli itu sendiri. Cuman kalau saya sendiri lebih melihat bahwa ya beliau bisa membaca karena beberapa riwayat ya tadi beliau bahkan mendiktekan apa yang perlu ditulis dan beliau melihat apa yang sudah ditulis oleh sahabat dan kemudian beliau menandatanganinya di sana. Berikutnya ada pertanyaan Mumun Fauzia. Walau tertolong dengan seorang kakek yang soleh dan seorang ibu yang terus memberikan support dengan contoh dan motivasi. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi peneguhan. Betul. Assalamualaikum dari Ilen Nawangsari di Bandar Lampung. Ini mungkin pertanyaan di atasnya Kang Asep. Jika dalam pendidikan seorang ayah keras mendidik tapi tidak memberi contoh, apakah sudah bisa dipastikan pendidikan terhadap anak tidak berhasil begitu? Oh ya, jika dalam pendidikan seorang anak ayah memberikan keras mendidik tapi tak memberi contoh, apakah sudah bisa dipastikan pendidikan terhadap anak tidak berhasil? Walau tertolong dengan seorang kakek yang soleh dan seorang ibu yang terus memberikan support dengan contoh dan motivasi. Ya kita lihat aja lihat aja perilaku anaknya.
kan hasil didikan itu kelihatan dari outputnya dari kelakuan anak-anak Anda. Jadi lihat aja gitu. Jadi ayah keras mendidik itu juga contoh juga ya. Misalnya ayah misalnya kata keras mendidik ini karena ini adalah simpulan, tafsirannya kan bisa beda-beda. Apakah keras mendidik itu mukulin anak? Apakah keras mendidik itu enggak sih mukulin anak, cuma tegas aja. Kalau misalnya anak larang, kemudian anak mendapatkan pernyataan, anak kemudian mendapatkan teguran begitu dalam hal-hal yang wajar. Jadi saya tidak mengatakan keras mendidik itu keliru ya. Karena istilah yang Anda gunakan keras mendidik. Akan berbeda kalau Anda detail yang dimaksud keras mendidik itu seperti apa. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, di mata anak berarti terekam. Apapun yang terekam sama dengan contoh, sama dengan teladan. Jadi teladan itu ya dalam pengertian yang mana baiknya kan teladan itu yang baik gitu kan. Jadi yang kalau yang buruk mah bukan teladan. Dalam bahasa Sunda itu dibedakan itu antara contoh dan pientengen. Enteng itu ya terbalik gitu ya. Jadi artinya kalau kita ngelihat kaca atau cermin itu kan terbalik gitu ya. Yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Nah, jadi pientengen tuh kalau yang berburuk-buruk tadi. Nah, berarti pada waktu si ayah melakukan apapun atau si ibu melakukan apapun, pada dasarnya itu terekam oleh anak. Nah, yang terekam oleh anak secara psikologis itu ada pandangan ini ya. Ada tokohnya namanya Albert Bandura. Beliau mengatakan jadi pada waktu anak itu mengamati sesuatu, maka di situ ada dua fase. Fase yang pertama adalah fase nerima, nyimpen. Fase yang kedua adalah memproduksi. Nah, jadi antara fase menerima dan fase memproduksi itu bisa dijembatani oleh yang namanya pendidikan. Jadi gini, ada kecenderungan anak itu suka meniru apa yang pernah dia lihat. Termasuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Misalnya bunuh diri. Nah, itu ada beberapa kasus terjadi hampir perilaku bunuh diri yang dilakukan oleh anak-anak kecil karena mereka melihat sebuah tayangan di televisi. Dan di situ ternyata anak-anak itu yang melakukan adalah anak-anak yang tidak mendapatkan intervensi dari orang tuanya. Anak-anak yang kemudian ngelihat tetapi tidak melakukan adalah anak yang mendapatkan intervensi. Jadi si orang tuanya itu pada waktu melihat adegan itu bilang, itu nggak benar. Kalau kamu punya masalah seperti anak itu, kamu bukan mengambil tali, bukan mengambil itu nggak benar, itu salah, itu keliru. Yang kamu perlu lakukan adalah kamu ngobrol sama ibu, nanya sama ibu, ngobrol dengan ayah, nanya sama ayah, sehingga ayah dan ibu bisa ngebantu kamu. Banyak orang-orang yang bisa ngebantu, ya bukan ngambil tali seperti itu. Nah, berarti di situ ada intervensi gitu terhadap wawasan anak. Nah, jadi mengenai hasil tentunya saja Anda lihat aja kelakuan anak Anda apa. Nah, jadi bisa jadi memang kita sendiri kan cenderung memilih gitu, pengen terwarnai oleh siapa. Kita kemudian cenderung memilih untuk melanjutkan katakan saja tindakan-tindakan siapa. Nah, tentunya saja dalam kasus tadi sangat berpeluang kalau memang perilaku kerasnya itu sendiri adalah memberikan luka batin pada anak, sehingga juga ada efek-efek terluka pada anak. Nah, dan ini barangkali efek-efek luka batinnya ini yang barangkali perlu dibantu untuk diselesaikan. Baik, sekarang kita ke Teh Ilen nih. Bagaimana terkait kehidupan Nabi sepeninggal istri pertamanya wafat? Siapa yang memilihkan istri-istri beliau berikutnya? Oke, ini tidak akan dibahas saat ini karena itu akan dibahas di lanjutan ya. Saat ini kita membicarakan Nabi pada waktu masa kanak-kanak ya sampai beliau menikah. Ya, jadi setelah wafatnya kan itu cukup lama juga Siti Khadijah. Jadi pertanyaan-pertanyaan Anda dengan mempeleskan bahwa laki-laki boleh menikah lebih dari satu karena mencontoh Nabi Muhammad, bagaimana meluruskannya? Ini kan Anda sejumlah perempuan seringkali mengajukan pertanyaan ini. Kita mungkin harus mempelajari juga tradisi Arab. Tradisi Arab itu sendiri mereka nikah tuh banyak perempuan. Jadi artinya bukan cuma 4, ya puluhan, bahkan ada yang punya istrinya ratusan. Ya. Nah, jadi datangnya Nabi Muhammad itu justru mengurangi 4 itu jadi berkurang gitu. Jadi bukan nambah. Nah, repotnya kalau kita tidak mengerti konteks budaya Arab pada waktu itu, dan kita ngelihatnya seakan-akan dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4. Padahal di mereka itu adalah dari banyak jadi berkurang. Kira-kira demikian.
Jadi penting juga kita mempelajari konteks budaya Arab, konteks orang Arab, ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi itu jadi makin baik gitu, karena juga makin menjadi mempertimbangkan keadilan untuk para perempuan-perempuan itu gitu ya. Nah, berbeda dibandingkan dengan sebelum Nabi membawa risalah. Hal-hal lainnya nanti saya jawab ketika sudah saatnya tiba. Kemudian dari Ahmad Fauzan, di sebuah kuliah umum saya mendengar Prof. Darwis Hude Al-Hafiz pernah menjelaskan rekonstruksi lain, arti ummi adalah seorang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu. Oke, saya rasa tadi udah sama seperti yang dijelaskan. Jadi terima kasih kepada Ahmad Fauzan. Dona, ini Bu Dona ini nanya terus nih ya. Setiap perjumpaan ada Bu Nona dan Bu Dona adalah nanya mulu. Gimana Nabi pandai berdagang, tetapi tidak bilang Nabi berdagang bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Dalam hal ini kita berdagang dalam berdagang kita mendapat keuntungan berkali lipat dari modal. Tapi maaf, saya pernah dengar kalau kita mengambil keuntungan yang lebih itu akan berdosa. Nah, dalam seperti ini, bukannya kita berdagang harus ada keuntungan. Gimana nih Pak mengenai mengambil keuntungan lebih dari modal? Ya artinya juga yang namanya berdagang itu kan adalah berdasarkan kesepakatan. Ya artinya orang boleh-boleh saja. Misalnya saya punya modalnya 20 perak. Modal dagang itu kalau misalnya Anda datang, kan gini, modal itu kan macam-macam ya kalau misalnya pakai ilmu dagang ya, karena saya juga lama di dalam dunia industri retail. Katakanlah ada barang yang namanya Indomie. Indomie itu harga dari katakanlah Indofoodnya katakan saja 1.500 perak. Nah itu jadi pada waktu datang ke tempat saya itu 1.500 itu. Jadi udah sampai. Nah, tetapi tadi ada ongkos ngapain? Ongkos nata, ongkos naruh di tempat, ongkos sewa, ongkos karyawan. Nah, itu jadi total modal itu. Nah, plus keuntungan. Nah, keuntungan tertinggi kalau dari barang itu ya, selama ini margin terbesar itu apa sih? Margin terbesar itu adalah barang-barang yang bukan makanan. Barang-barang makanan itu margin terbesarnya kalau misalnya bahan makanan mentah mungkin cuma 5%. Nah, kalau misalnya margin barang-barang non makanan itu bisa sampai katakanlah 30%. Itu maksimum. Nggak ada itu barang yang dijual sampai 100%. Nah, ya. Nah, jadi artinya tentunya saja yang dimaksud adalah nantinya kan itu adalah dalam hukum jual beli ya. Maka seseorang ya dagang wajib untung. Untung itu tadi ada lebih dari modal. Lebih dari modal ya tadi patokannya ya nggak sampai 1/3 lah kebanyakan. Kalau Anda jual barang lebih dari modal, nah itu yang terjadi tuh gara-gara ada orang-orang di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang kemudian tidak amanah terhadap perannya sehingga terjadi gitu ya apa namanya saja bahan-bahan minyak goreng itu yang harusnya di dalam negeri sekarang malah dijual jadi diekspor keluar. Nah, sehingga terjadi barang langka, sehingga jadi harga barang bahkan menjadi berkali-kali lipat karena terjadi kelangkaan. Nah, itu kan karena terjadinya orang-orang kurang amanah. Nah, jadi sebenarnya juga sistem kontrol di masyarakat juga akan memungkinkan mengetahui bahwa barang itu terlalu mahal atau barang katakanlah saya beli pakaian, katakanlah beli baju koko gitu ya. Saya udah bisa tebak-tebak lah kalau saya misalnya ongkos jahit berapa. Ongkos kemudian kalau baju ini kainnya berapa. Ongkos jahitnya berapa, kainnya berapa. Saya hitung-hitung. Jadi kan saya udah tahu, oh kalau kain ini kira-kira harganya sekian, ininya sekian. Berarti kalau misalnya bikin cuma satu doang mungkin harganya bisa sekian. Jadi kalau misalnya saya nanya berapa nih harganya, ketika dia mengatakan harganya misalnya sesuai dengan hitungan saya, ya saya beli aja gitu. Nggak perlu banyak-banyak tawar-menawar gitu. Dan sampai kita juga tahu gitu harga yang nggak bisa ditawar itu di harga berapa. Nah berarti si orang yang bersangkutan, si penjual itu udah tahu bahwa
ada keuntungan minimal yang dia peroleh. Gitu. Dan guru berdagang saya mengatakan pedagang itu cuma punya satu kata, punya dua kata, untung besar dan untung kecil. Jadi tetap berdagang itu wajib untung, tetapi bukan dalam arti tadi. Karena juga gini, kalau misalnya Anda membuat harganya juga yang gila-gilaan, yang nggak dibeli orang juga. Ya, harga diskon aja nggak dibeli, apalagi harga gila-gilaan. Nah, jadi mekanisme pasar akan mengatur itu. Nah, kira-kira demikian saja dulu. Ya, jadi mengambil keuntungan yang lebih besar itu memang ukurannya tadi ya kembali gitu. Berapa kali margin itu dibandingkan modal. Nah, kalau orang Anda misalnya mengambil marginnya 100% gitu dari total modal, ya sebenarnya bukan saja Anda mungkin dinyatakan keliru, tetapi juga tadi siapa yang beli masalahnya. Kalau misalnya Anda punya beras nih, gabah aja 5.000 perak. Nah, saya bisa tahu kayak gitu ya karena saya punya sawah. Dan saya sering kali jual gabah gitu 4 bulan sekali gitu ya. Nah, 5.000 perak. Nah, dari 5.000 perak itu kemudian gabah itu dikeringkan, kemudian diolah di mesin heller, kemudian oleh tukang heller itu dijual jadi 10.000 ya. 1 kilo. Nah, untuk menghasilkan dari gabah itu supaya jadi 1 kilo beras itu kan gabahnya barangkali butuh kurang lebih 1,75 kilo. Nah, jadi 1,75 kilo gabah itu ya berarti kan 1/3/4, berarti 5.000 tambahlah 3/4 dari 5.000. Ya, itu kan berarti sama dengan sekitar 8.200-an. Nah, dari 8.200 itu plus ongkos seller jadilah 10.000. Ya kan gitu. Nah, ongkos sellernya mungkin ya berapa lah. Nah, dia kan kalau dia bikin harganya misalnya jadi 16.000 per kilo, nggak ada yang beli gitu karena harga pasarannya nggak segitu. Jadi ada kerugian pada dia. Dia tadinya maksudnya untung besar, tetapi nggak ada yang beli gitu dalam tema itu. Nah, jadi hukum pasar akan menghukum orang gitu. Kadang-kadang orang kalau misalnya di harga-harga yang tidak layak, orang nggak mau beli. Misalnya dalam kasus minyak goreng kemarin, orang memang ribut segala macam. Tapi kemudian pedagang pasar ngelihat kebetulan mereka punya stok sebelumnya nih, sebelum rame-rame pasar itu dan stoknya belum banyak ini. Kemudian mereka juga terjadi harga kompromi juga kan. Artinya adalah ada titik tertentu, ada titik ketemu antara pedagang dengan pembeli. Jadi kalau pedagang mau nahan-nahan juga bisa rugi dia. Karena barangnya bisa kadaluarsa, barangnya bisa buruk, barangnya bisa nggak laku. Demikian Ibu Donna. Nah, jadi nantinya itu ada fikih muamalah dan itu juga ada fikih syariah juga di situ. Dan itu juga otomatis juga zaman akan memberikan tafsiran yang berbeda gitu ya, meskipun menggunakan prinsip dasar yang sama. Baik. Berikutnya terdapat pertanyaan dari Bu Mufliha. Pak Asep ingin bertanya bagaimana caranya memberikan kecerdasan sosial kepada anak-anak yang memiliki kecerdasan intelektual, karena saat ini banyak anak yang cerdas secara akademik namun kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungannya, terutama anak-anak bersekolah di sekolah swasta. Waduh, saya nggak setuju nih, sangat nggak setuju habis ya. Apalagi kita udah nuduh kalau di sekolah swasta begitu. Enggak gitu juga. Sangat tergantung di sekolah itu punya proyek-proyek apa. Saya menemukan banyak sekolah-sekolah swasta yang bagus. Wah, anak-anaknya jauh relatif lebih cerdas sosial dibandingkan anak-anak di sekolah negeri. Jadi kembali kepada kurikulum, apalagi di dalam kurikulum Merdeka ini, sekolah itu bahwa diperbolehkan membuat kurikulum tersendiri. Sangat tergantung visi misi dari sekolah. Nah, jadi kalau misalnya anak Anda, berapa lama sih anak di sekolah? Sebentar. Anak di sekolah cuman 6 jam kebanyakan. Nah, kalau SD itu misalnya masuk dia dari jam 7, banyak yang jam 1 udah pulang. Nah, berarti dari jam 13 sampai jam 7-nya lagi, itu kan lamanya di rumah. Berarti sebenarnya siapa yang paling wajib mengajarkan kecerdasan sosial itu? Karena kecerdasan apapun adalah bisa dilatihkan. Kalau Anda mau berpegang pada pandangan Karol S. Dweck gitu ya. Kecerdasan itu bukanlah sesuatu yang baku, sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa ditingkatkan melalui belajar. Nah, kecerdasan sosial itu kan adalah bagaimana Anda memahami orang lain.
bagaimana Anda berelasi dengan orang lain. Dan itu dididik dari rumah. Bagaimana anak Anda empati terhadap ayahnya, bagaimana anak Anda diajarkan empati terhadap kakaknya, bagaimana anak Anda diajarkan empati kepada adiknya, bagaimana anak Anda diajarkan empati terhadap tetangganya. Berarti siapa gurunya? Ya, berarti orang tua. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu sekolah enggak terlalu banyak mengajarkan tema-tema itu karena lebih ke akademik, tugas kita di rumah justru membuat proyek itu. Ya, termasuk misalnya proyek mudik ini harus diajarkan jadi proyek sosial. Mudik akan ketemu siapa aja. Kebetulan kita adalah di antara keluarga yang ibu sebapak relatif paling berhasil. Sementara misalnya keluarga-keluarga kita yang akan kita kunjungi di kampung nggak begitu berhasil dalam hidup. Nah, tetapi orang-orang di kampung mempunyai kebijakan yang bisa kita dipelajari oleh anak-anak kita. Maka Anda bisa mudik itu menjadi proyek dalam meningkatkan kemampuan relasi sosial anak. Nah, sehingga Anda udah buat ini, malam pertama ini akan ketemu misalnya saja dengan kakek nenek. Nanti anak-anaknya diminta untuk apa? Kepada kakeknya dan neneknya, atau meminta keterampilan kakek dan nenek apa yang barangkali bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Nanti ketemu dengan pamannya, ketemu dengan bibinya, itu bisa dibuat agenda begitu. Nah, artinya berarti kemampuan sosial itu adalah kemampuan yang banyak, dan itu adalah hanya mungkin kita akan kaya kalau kita mau melatihkannya. Dan saat ini ya tugas kita lah yang membuat kurikulum. Demikian untuk Bu Mufliha. Tapi ya hati-hati, kasihan nanti ada Anda disomasi oleh beberapa sekolah swasta itu. Ya. Ini masih ada 2 pertanyaan, Kang Asep. Lanjut, ini dari Andi Ismayudi. Menurut saya memang betul Nabi Muhammad tidak baca tulis sebagaimana dikisahkan. Tetapi beliau punya hafalan yang kuat termasuk paham semua karakter sahabat. Anggapan beliau. Oke ya, tadi saya rasa ini terima kasih Mas Andi. Jadi ini adalah menguatkan saja pandangan-pandangan yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian dari Nala. Nala ini pertanyaan langsung ke saya nih. Karena yang lain pertanyaannya kepada umum, yang jawabnya harus everyone. Ya. Assalamualaikum Kang. Sebelum mendidik anak percaya diri mencintai dirinya sendiri, seorang ibu perlu mencintai dirinya sendiri. Bagaimana cara ibu untuk mencintai dirinya sendiri apa adanya? Nyaman dan menikmati aktivitas hariannya. Makasih Kang. Ya, dalam bahasa Arab ada yang namanya kata syukur. Anda nggak mungkin mencintai diri Anda kalau tidak mulai dari syukur. Jadi bersyukur saja. Syukurilah apa sih yang sudah Anda miliki. Syukuri aspek fisik Anda. Syukuri kemudian kemampuan berpikir Anda. Syukuri emosi-emosi yang Anda alami selama ini. Syukuri relasi-relasi sosial Anda. Syukuri kemudian prestasi-prestasi itu cuman Anda. Nah, jadi mencintai itu dimulainya dari mensyukuri. Kalau Anda nggak mensyukuri, kufur, ya susah mencintai diri sendiri. Nah, dari situ kemudian lihat gitu potensi-potensi apa yang belum dimunculkan oleh diri Anda. Anda tahu itu ada potensi, tetapi belum dilatih. Nah, latihlah potensi-potensi terbaik Anda itu sehingga menjadi kompetensi. Demikian. Berikutnya izin bertanya bagaimana mengatasi anak dari Bu Mutia. Izin bertanya bagaimana mengatasi anak remaja laki-laki yang sering nongkrong malam-malam. Saya akan mengutip lagunya Rhoma Irama. Ya, lagunya Rhoma Irama. Lagunya judulnya Begadang. Jangan begadang kalau tiada artinya. Nah, karena yang nongkrong anak laki-laki, maka tolong dong ibu kalau masih punya suami, minta bantuan suami lah. Ya, jadi bagi-bagi tugas lah Bu, gitu ya. Jangan segala macam dipikir sama ibu doang. Jadi kalau ibu punya suami, minta bantuan suami untuk ngecek apakah nongkrong-nongkrongnya anak Anda itu nongkrong-nongkrong yang ke arah peningkatan perilaku-perilaku yang membuat dia makin mulia. Dia nongkrong-nongkrong. Oh, ternyata dilihat. Nongkrong-nongkrongnya di mana? Ya, di masjid. Malam-malam pasti. Oh, nongkrongnya di sana siapa? Oh, ada guru. Oh, kajian Ramadan. Kan nongkrong juga.
Ini nongkrong-nongkrong itu adalah banyak orang yang melakukan nongkrong gitu, atau banyak orang yang melakukan duduk. Nah, duduk itu dalam bahasa Arab artinya duduk itu ijlis, majelis itu adalah tempat duduk-duduk. Nah, jadi kan sangat tergantung majelis apa nih dari anak Anda. Nah, jadi kalau misalnya nongkrongnya kebetulan tema-temanya nggak begitu baik, nah penting jangan diomeli lah anak itu. Deketi hati anak itu, pahami hati anak itu, akrabi anak Anda sehingga ngobrol dari sudut pandang itu. Demikian. Kemudian dari Zuhai, Ratu Zafan, peran ayah sangat penting ketika masih kecil, lalu sampai kapan peran ayah dalam mendidik dibutuhkan bagi anak. Bagaimana kalau anak itu perempuan, yatim ketika usianya 25 tahun dan belum menikah? Apakah perlu mencari pengganti peran ayah agar tidak mengalami fatherless, kecuali bila sudah menikah maka peran ayahnya sudah terganti? Apakah seperti itu, Abah? Ya bisa beda-beda. Ya, saya tidak tahu persis jawaban atas pertanyaan Anda ya. Apakah misalnya bagaimana sih mengukur apakah sebenarnya saya ini cukup fatherless atau tidak? Paling gampang gini aja ngeceknya. Apa pandangan Anda terhadap laki-laki? Itu aja dulu. Kalau misalnya Anda mendengar kata laki-laki, apa yang ada di dalam benak Anda? Apakah cenderung terasosiasi dengan hal yang positif atau cenderung terasosiasi dengan yang negatif? Nah, apabila terasosiasi dengan yang negatif, ya perlu diperbaiki. Kira-kira begitu kalau untuk ngecek tentang apakah. Yang kedua juga sama, tanya kalau Anda ada kata ayah di dalam benak Anda apa. Karena bisa jadi ada orang yang benci ayah. Tidak sedikit saya ketemu dengan sejumlah perempuan sudah usianya di atas 25 tahun dan belum menikah. Setelah ngobrol-ngobrol itu, saya iseng aja nanya. Coba kita bikin asosiasi kata ayah. Wah, ternyata terasosiasinya dengan kata-kata buruk tuh ayah. Wajar kemudian dia juga kemudian tadi ya, aku tidak mau, seakan-akan dia mengatakan aku tidak mau mengorbankan anakku seperti aku. Khawatir aku nanti kalau ketemu laki-laki yang seperti ayahku. Nah, kalau udah seperti itu berarti punya pandangan seperti itu ya berarti tadi pemahaman terhadap ayah nggak begitu baik. Bisa jadi dipengaruhi tadi oleh bisikan, oleh pengalaman yang dialami langsung. Nah, berarti orang-orang seperti ini ya perlu dibantu konseling, dan di titik lain juga perlu dibantu juga gitu untuk mempunyai konsep yang clear tentang laki-laki, tentang keayahan. Demikian untuk Zuhair Ratu Zafan. Oke, kemudian Dewi Indah Pratiwi. Assalamualaikum Abah, apa pada zaman Nabi apakah ada empasi dan apa makanan pertama yang dimakan oleh Nabi? Terima kasih. Waduh, saya belum detail nih bertanya nih makanan apa yang dimakan gitu ya pada waktu itu. Ada berbagai macam kisah itu ya, kisah-kisah yang sangat dahsyat itu, ada minuman dari surga, makanan dari surga, macam-macam. Walaupun kisah-kisah seperti itu tentunya saja kalau dari segi hadis patut dipertanyakan gitu, walaupun itu mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah ada MPASI ya? Ya tradisi di sana begitu gitu ya. Jadi tradisi di sana begitu. Ya jadi barangkali kan menjadi menarik nih. Berarti ada sejumlah perempuan yang memang mencari uang dari menyusukan bayi gitu ya. Kan menjadi menarik tuh. Kalau sekarang kan tidak ada di Indonesia yang mencari begitu. Dan ini pertanyaan terakhir yang ingin saya jawab dari Ibu Yasir Istikharah. Bagaimana berkisah atau bercerita tentang sahabat dan nabi-nabi dan tokoh lainnya dengan tujuan agar tetap tertanamnya pemaafan ke anak. Karena dalam kisah sahabat kadang ada peperangan untuk membela diri. Bagaimana bila menyampaikan ke anak ya biar tidak salah pengertian ke anak juga. Ya yang pertama saya rasa bukan, kalau dalam masalah pemaafan itu kan perilaku. Pemaafan itu atau afun itu adalah perilaku. Nah, supaya perilakunya itu adalah bukan cuma dipahami tapi dilakukan, ibu penting menjadi contoh. Nah, jadi ibu penting menjadi contoh. Sehingga nantinya banyak kisah-kisah Nabi yang pemaaf itu banyak. Ya. Nah, justru kisah-kisah Nabi yang pemaaf itu yang diceritakan. Jadi yang perlu diceritakan itu apa perilaku orang-orang yang zalim ke Nabi, Nabi bertindaknya apa, Nabi membalas mereka dengan apa. Jadi kisah pemaafan itu kira-kira begitu.
Karena definisi pemaafan adalah saat kita mengalami dizolimi seseorang, kita tidak membalas kezoliman dengan kezoliman serupa, dan kita meresponi mereka dengan cara-cara yang dilandasi belas kasih. Demikian. Demikian teman-teman, terima kasih sudah 7.34. Terima kasih atas kehadiran Anda. Terima kasih terhadap Dunia Parenting yang menjadi penyelenggara kegiatan ini. Terima kasih terhadap Mas Agus yang sudah memfasilitasi kita. Baik, Kang Asep. Dan terima kasih juga kepada lebih, tadi udah sampai mendekati 200 peserta yang mengikuti kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bisa mengunjungi akun Instagramnya beliau, Kang Asep, di Asep Hairul Ghani. Juga bisa kunjungi akun Instagram kami di @duniaparenting.id. Juga nanti untuk rekaman kajian kita di pagi hari ini akan ada di akun YouTube kami di Dunia Parenting Indonesia. Demikian kami dari Dunia Parenting Indonesia mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di kajian-kajian dan webinar selanjutnya. Terima kasih, Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segala kehilafan teman-teman ayah bunda sekalian. Selamat beraktivitas kembali.